Di luar tablet alam ilahi, Yun Xiao yang masih terbaring santai di lantai aula, ditatap oleh semua orang yang ada di sana. Ia tenang seolah-olah tidak ada sesuatu yang mengganggunya. Orang-orang pun begitu menunggu apa yang akan Yun Xiao lakukan selanjutnya. Tiba-tiba, Yun Xiao membuka matanya, dan cahaya tajam keluar dari matanya. Yun Xiao berdiri dengan santai dalam posisi terbaring. Pergerakan Yun Xiao membuat Yuan Hao segera waspada berteriak. Yun Xiao telah bangkit. Yun Xiao menatap Primordial Stone yang ada di hadapannya segera melakukan gerakan. Teknik ekspansi besar. Dan mulai menyempurnakannya. Dengan lambaian tangannya, karakter seperti kecebong emas bertaburan dan menghilang di udara. Setiap karakter berisi dao agung tertinggi, dan itu langsung melilit batu primordial kelas tertinggi semu, meningkatkan kualitasnya lagi. Kekuatan jiwanya yang melonjak seperti melonjak keluar dari tubuhnya. Batu primordial stone tingkat tertinggi, yang dikendalikan Shinsei diguncang oleh kekuatan tak terbatas dan didorong ke samping. Yuan Hao masih tidak percaya, kekuatan jiwa Yun Xiao telah pulih sepenuhnya. Tapi itu bagaimana mungkin? Dalam waktu sesingkat itu, kekuatan jiwanya telah pulih. Apakah Yun Xiao tidak meminum pil atau apapun? Bai Li Gongjin mengatakan tidak hanya pulih, kekuatan jiwa Yun Xiao bahkan menjadi lebih melimpah. Shinzai yang masih berusaha meningkatkan kualitas kekuatan jiwanya secara maksimal terkejut saat merasakan gelombang kekuatan samudra jiwa. Dia sangat terkejut sehingga dia memuntahkan seteguk cairan merah. Dia meludahkannya langsung ke Primordial Stone miliknya dan langsung dikirim terbang. Dia jatuh ke atas meja dan berputar tanpa henti. Shinzai melirik Yun Xiao yang masih terus memberikan Primordial Stone. Ia bergumam, itu tidak nyata bukan? Mungkinkah kelelahan jiwa Yun Xiao barusan hanyalah acting? Sekarang bahkan kesempatan untuk menang telah hilang. Mereka bertiga bergirir. Namun, gumaman itu berhenti. Pikiran semua orang menjadi kosong. Energi Yun Xiao tampaknya telah berubah, dan dia bahkan bisa lebih kuat daripada saat ia berada di puncaknya. Yun Xiao segera memadamkan dan menyelesaikannya. Primordial Stone putih bersinar di hadapannya saat ini. Hati Bai Li Gongjin bergetar dan matanya berkedip ngeri. Ia mengatakan itu adalah Yuan Dan. Ia bergumam dalam hati. Yuan Dan hanya bisa disempurnakan oleh alkemis tingkat 6 seperti dirinya. Dan efeknya jauh lebih kuat daripada Primordial Stone tingkat tertinggi. Itu juga tidak ternilai harganya di pasaran. Karena produksinya terlalu rendah, tidak ada alkemis yang akan menghabiskan begitu banyak kekuatan jiwa untuk membuatnya. Kecuali kekuatan besar yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Hanya mereka yang tidak akan berusaha keras dalam melatih murid-murid mereka yang lebih muda. Duan Yue bingung mencoba mencari tahu. Ia hanya mendengar tapi tidak pernah melihatnya secara langsung. Yuan Hao dan Duan Yue segera mendekati Yun Xiao. Mereka benar-benar takjub menanyakan, apakah itu benar-benar Yuan Dan? Memegang Yuan Dan dan terus berputar di satu tangan, Yun Xiao berbalik dan tertawa kecil. Ia telah membuat Yuan Dan. Bisakah tiga master itu memenangkan pertandingan? Tapi tiba-tiba Yun Xiao berbalik untuk melihat ke arah tiga master berada. Yun Xiao mengatakan, Yuan Dan miliknya telah selesai. Bisakah ia memenangkan pertandingan ini? Shinzei, Master Ge, dan Master Lu saling melihat memiliki ekspresi terkejut. Dan yang lebih berantakan sepertinya adalah Shinzei. Tatapan mereka kini tidak lagi akan kesombongan melainkan tatapan dengan tenang dan hormat. Yang kemudian mereka bertiga perlahan meletakkan tangan mereka di depan dada. Dan berlutut mengatakan mereka bertiga yakin, Master Yun Xiao membimbing mereka menuju dao tertinggi. Yun Xiao di sisi lain hanya tersenyum tipis, seolah sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Yun Xiao meminta untuk mereka tidak terlalu kaku. Mereka bisa mengobrol ketika mereka memiliki waktu di masa depan. Di sisi Bai Li Gongjin terkejut melihat sikapnya yang tenang. Itu bukanlah ketenangan yang bisa ditunjukkan oleh murid biasa dari keluarga aristokrat. Dia seperti raja yang lahir alami, yang disembah oleh semua orang. Ketika Yun Xiao akan berbalik dan akan meninggalkan aula, tiba-tiba Bai Li Gongjin memanggilnya. Sebelum ada kata yang keluar dari mulut Yun Xiao, dia menghela nafas membungkuk memberi hormat mengatakan, Master Yun Xiao adalah seorang jenius yang langka. Bakatnya bahkan lebih kuat dari bakat Tuan Gufeang. Di masa depan, Yun Xiao akan menjadi master dao alkimia yang paling hebat di dunia. Dan dia pasti akan menjadi master. Yun Xiao melambaikan tangannya meminta untuk tidak terlalu kaku. Hati Xin Pi bergetar dan matanya hampir dibutakan oleh cahaya. Adegan ini membuatnya kehilangan akal. Bahkan, lebih dari sebelumnya. Bai Li Gongjin, alkemis nomor 1 di Dust Flame Empire, dan master alkemis tingkat ke-6, yang sejajar dengan master sekte Juntian membungkuk kepada Yun Xiao. Yun Xiao meminta mereka untuk tidak mengatakan hal lain. Ada baiknya mereka segera membayarnya. Bai Li Gongjin buru-buru memerintahkan para pelayan untuk mengumpulkan Primordial Stone. Segera 50 juta Primordial Stone kelas menengah diletakkan di atas meja. Yuan Hao juga mengumpulkan 60 juta Primordial Stone kelas menengah dan mengambil sayap kelaban. Duan Yue sepertinya telah bergerak sebelum ia diperintahkan. Ia meraih semua barang taruhan dan membawanya. Ia menawarkan kepada Yun Xiao untuk biarkan ia yang membawanya. Itu tidak banyak jadi ia bisa membawanya sendiri. Namun sepertinya Yun Xiao tidak ingin menyerahkan Primordial Stone yang jumlahnya tidak masuk akal itu kepada Duan Yue. Ia takut Duan Yue akan mengkorupsinya. Saat ia berbalik akan pergi mengatakan, jika ada pertandingan serupa di masa depan, jangan lupa untuk memanggilnya. Apakah itu pertandingan seni bela diri atau alkemis? Ia akan berpartisipasi dalam kedua pertandingan tersebut. Kerumunan melihat penampilan Yun Xiao yang serakah tidak bisa berkata apapun. Ini sama sekali bukan penampilan mulia dari seorang alkemis, tapi orang kaya baru yang murni. Tiba-tiba Bai Li Gongjin menghadang Yun Xiao dan menghentikan agar tidak pergi. Bai Li Gongjin mengatakan bisakah Yun Xiao tinggal beberapa hari agar dapat mempelajari alkemis bersama? Yun Xiao tersenyum mengatakan itu tidak akan gratis. Ia akan meminta bayaran per jam. Semua orang tertawa. Bai Li Gongjin sangat gembira. Selama Yun Xiao mau tinggal, dia bersedia membayar lebih banyak dengan Primordial Stone. Dia segera dalam suasana hati yang baik. Para alkemis lainnya juga sangat bersemangat. Berbagai teknik dan kekuatan yang ditujukan Yun Xiao tadi membuat mereka sangat mengaguminya. Bai Li Gongjin mengatakan, kekuatan Master Yun Xiao sangat mencengangkan. Ia pikir tidak pantas untuk memberi lencana tingkat keempat. Dia secara alami resmi mengumumkan bahwa Master Yun Xiao telah dipromosikan menjadi alkemis tingkat kelima dan akan diberikan lencana tingkat kelima. Apakah ada yang keberatan? Semua orang menggelengkan kepala tanda setuju. Mereka tidak bisa tidak setuju. Mereka beranggapan Yun Xiao memang pantas mendapatkannya.
Yun Chao hanya mengangguk berterima kasih. Walaupun di sini Yun Chao terlihat seperti orang naif karena membiarkan Shinzei dan yang lainnya setelah menghinanya. Namun tidak demikian. Sejauh ini dapat disimpulkan, ketika hanya hinaan yang ia dapatkan, maka ia akan membalikan dengan setimpal, seperti menghancurkan mental mereka. Namun ketika kematian yang ia dapatkan, seperti ketika Chen Daseng mati, maka Yun Chao juga menghabisi lawannya, bahkan menghancurkan keluarga musuhnya yaitu keluarga Xingya. Lanjut dalam cerita, Xin Pi sedikit mengernyit dan sepertinya berada dalam posisi yang sulit. Ia memanggil Bai Li Gongqin mengatakan ada sesuatu yang ingin ia diskusikan. Ia khawatir Yun Chao tidak bisa tinggal terlalu lama di asosiasi alkemis. Duan Yue menoleh untuk melihat ke arah Xin Pi dengan penasaran. Wajah Bai Li Gongqin berubah, dan dia berkata dengan marah, apa yang lebih penting daripada penelitian alkemis? Bahkan jika kekaisaran Das Flame hancur, Master Yun Chao harus tetap tinggal. Alkemis lainnya juga menatap Xin Pi dengan permusuhan. Bahkan, mata Shinzei dipenuhi amarah, yang membuat Xin Pi berkeringat dingin. Semua alkemis ini adalah orang gila, dan mereka akan mengabaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan alkimia, seolah mereka telah mengkonsumsi pil enak. Xin Pi menyeka keringat dingin di dahinya dan menjelaskan. Pembagian kuota Gunung Meru telah diputuskan. Selain tempat yang diambil oleh sekte besar, ada total 2.000 tempat untuk diperjuangkan oleh keluarga lain. Menurut latihan tahun lalu, masing-masing dari ketiga kerajaan besar akan mendapatkan 1.000 kuota, dan kuota akan didistribusikan secara internal. Tapi kali ini aturannya telah berubah. Setelah berdiskusi, ketiga negara memutuskan untuk bersama-sama mengadakan ujian sehingga para murid yang kuat dapat memperoleh kesempatan terbesar. Mendengar itu membuat Bai Li Gongqin terkejut, tapi ia meneruskan, apa hubungannya dengan Master Yun Chao? Xin Pi jelas merasakan sarkasme dan permusuhan Bai Li Gongqin. Jadi dia menjelaskan, masalah ini tidak hanya terkait dengan warisan pasukan kekaisaran yang tersebar, tapi juga terkait langsung dengan wajah kekaisaran. Semua pasukan yang telah dialokasikan tempat tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Meski begitu, sekte dan keluarga yang membutuhkan tempat sebanyak ikan mas menyeberangi sungai. Dan persaingan pasti akan sangat sulit. Sebagai kekuatan independen di kekaisaran Das Flame, kota Martial Flame tidak memiliki kuota sendiri. Selain itu, kekuatan Master Yun Chao tak tertandingi. Wajah Bai Li Gongqin sedikit berubah. Dia berengus dingin mengatakan bahwa Master Yun Chao adalah orang jenius sekali dalam 1.000 tahun dalam seni Dao. Sangat berbahaya baginya untuk mengikuti tes semacam ini. Bisakah Xin Pi memikul tanggung jawab jika sesuatu terjadi pada Yun Chao? Melihat perlakuan Bai Li Gongqin, membuat Yun Chao membeku. Yun Chao merenung sejenak, lalu tersenyum mengatakan, tentu saja bukan masalah baginya untuk pergi. Tapi ia harus membagikan kuota yang telah ia miliki. Bai Li Gongqin menoleh mengatakan tidak. Namun Yun Chao dan Xin Pi tidak peduli. Xin Pi mengatakan, dengan kekuatan Yun Chao, tidak akan menjadi masalah untuk mendapatkan beberapa ratus. Tapi dia tidak bisa memberikan semuanya kepada Martial Flame, bukan? Bagaimana hal ini menyeimbangkan kekuatan lain? Yun Chao meminta untuk tidak khawatir. Ia tidak akan mengambil satu kuota pun untuk kota Martial Flame. Ia akan mengadakan pelelangan dan menjual semua kuota ini untuk mendapatkan Primordial Stone. Tentu saja semua orang tercengang. Bagaimana Yun Chao bisa tidak menginginkan kuotanya? Yun Chao menjelaskan, orang-orang yang tidak berguna di kota Martial Flame hanya akan membuang-buang kuota saja. Jadi ia akan memberikan kepada orang yang membutuhkan. Yun Chao bergumam, jika ia mengatakan bahwa dia bisa membawa sebanyak mungkin orang ke tablet alam ilahi seperti yang ia inginkan, maka seluruh wilayah selatan akan menjadi gila. Xin Pi mengatakan, dengan bantuan Yun Chao, jumlah tempat yang dapat diperebutkan oleh kekaisaran Das Flame pasti akan jauh lebih tinggi daripada dua negara lainnya. Waktu kompetisi untuk memperebutkan kuota akan diadakan 7 hari ke depan di Pulau Jinghua. Yun Chao tampak bingung dengan pulau itu. Jelas dia belum pernah mendengarnya. Duan Yue tidak bisa menahan diri untuk mengatakan bahwa ia tidak percaya Yun Chao adalah keturunan dari keluarga yang berpengaruh. Ada sebuah danau yang disebut sebagai Danau Brightheart di perbatasan 3 kerajaan besar di Pegunungan Selatan. Itu luas dan tak terbatas dan mengalir langsung ke Lautan Selatan. Ada ribuan pulau di Danau Brightheart dan yang terbesar adalah Pulau Jinghua. Kontes untuk memperebutkan kuota diatur di sana, jadi itu adil. Xin Pi mengangguk mengatakan, Danau Brightheart tidak berada di bawah kendali negara manapun. Itu sudah dikuasai oleh beberapa kekuatan besar, dan mereka sudah mulai membuat berbagai pengaturan. Ini terutama untuk membersihkan beberapa binatang iblis bermutu tinggi, dan mengatur semua jenis batu bergambar, sehingga kompetisi dapat diadakan dengan adil. Yun Chao mengangguk dan bergegas. Ia mengatakan jika begitu, ia akan bertemu seminggu kemudian. Melihat Yun Chao akan pergi, Bai Li Gongqin buru-buru memanggil Yun Chao. Yun Chao berbalik dan tersenyum ketika ia mengatakan dengan lantang, untuk mempelajari segel kehidupan mengambang, segel dunia fana, dan segel surga dan bumi, biayanya masing-masing 200 juta, 500 juta, dan 800 juta Primordial Stone kelas menengah. Untuk mempelajari kitab suci gelombang ilusif, 1 miliar Primordial Stone kelas menengah, dan ia tidak akan menjual karakter emas kuno itu dengan harga berapapun. Bai Li Gongqin dan yang lainnya melebarkan mulut mereka. Mereka sebelumnya telah melihat orang-orang menjual tadi bela diri dengan harga yang sangat pantas, tapi ini bukanlah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang alkemis yang mulia. Di sisi pohon ilahi Kunwu, dia terlihat begitu menderita karena Yun Chao, energi spiritualnya telah mengering. Dengan tangis mengatakan, bukankah ia telah mengatakan sebelumnya untuk sedikit-sedikit? Kembali di aula asosiasi alkemis, setelah mengajukan penawaran, Yun Chao meninggalkan asosiasi alkemis dengan Duan Yue menghilang ke langit menunggangi Dark Thunder. Namun kerumunan dengan cepat menjadi bersemangat. Selama ada harga, mereka akan bisa mempelajari teknik agung itu. Bahkan jantung Xin Pi berdebar kencang. Dia tidak tertarik pada teknik sutra surgawi gelombang ilusif yang berharga 1 miliar Primordial Stone, tapi dia telah melihat 3 segel utama dengan matanya sendiri. Mereka sangat kuat, dan jauh lebih kuat daripada buku emosi surgawi yang tenang yang dimiliki oleh gunung pemecah emosi. Primordial Stone kelas menengah yang bernilai ratusan juta tidak mahal sama sekali. Tiba-tiba, mata Bai Li Gongqin menyala menggumamkan Primordial Stone. Bai Li Gongqin tidak lagi memikirkan keagungan. Dia meraung memerintahkan untuk menjual semua produk-produk alkimia. Ia ingin mengumpulkan 25 juta Primordial Stone kelas tinggi dalam waktu sesingkat mungkin. Jika itu tidak cukup, pasang pemberitahuan bahwa asosiasi alkemis akan dibuka untuk umum dalam waktu singkat. Dan semua alkemis harus mengambil tugas.
Yuan Hao dan 3 lainnya menghilang dari ruangan. Mereka tampak lebih cemas daripada Bai Li Gongjin. Jalan yang lebih luas telah terbuka di depan mata semua orang. Selama mereka menggunakan Primordial Stone yang tidak mereka pedulikan, mereka bisa menukarnya dengan teknik. Siapa yang tidak akan senang? Xin Pi juga tergerak dan segera pergi. Ia bergumam jika ia tinggal lebih lama di asosiasi alkemis, mungkin otaknya akan mudah sakit. Setelah kembali ke langit di atas Supreme High Palace, Yun Shao melihat ke bawah ke pegunungan dan sungai di bawahnya. Mereka dikelilingi energi dan roh yang tidak jelas, yang tidak memuaskan. Yun Shao memandangi tablet alam ilahi yang membentuk sebuah pohon tertancap di tanah mengatakan, tampaknya chi spiritual di pegunungan Supreme High Palace tidak cukup, di mana ia bisa menemukan begitu banyak chi spiritual untuk mengisi. Ia alirkan di tablet alam ilahi. Kecuali mereka mencuri pembuluh Ling Chuan dari kekuatan super dan menuangkannya. Sedangkan Duan Yue menatap Yun Shao dengan penasaran. Duan Yue tidak bisa menahan penasarannya mengatakan, apakah Yun Shao akan benar-benar menjual 3 teknik besar miliknya? Duan Yue mau tidak mau bertanya, ketika teknik milik Yun Shao begitu kuat sehingga ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ia benar-benar tidak tahu, apakah Yun Shao pintar atau bodoh untuk menjualnya dengan harga semurah itu. Yun Shao yang masih duduk di atas Dark Thunder mengatakan, tidak mungkin, ia masih membutuhkan banyak Primordial Stone saat ini. Harga yang ia tawarkan pada alkemis kekaisaran Das Flame adalah harga yang mungkin batas yang mereka bisa beli dalam waktu singkat. Bahkan jika ia memberikan harga yang ia minta, itu masih jauh dari jumlah yang ia butuhkan saat ini. Yun Shao melipat tangannya mengatakan itu dengan ringan. Duan Yue terkejut mendengar uang yang begitu besar bahkan belum cukup. Yun Shao sangat menginginkannya, bukan hanya untuk orang-orang di Gunung Inch, bukan? Yun Shao hanya menjawab dengan ringan, yang kemudian ia mengajak untuk Duan Yue memasuki tablet alam ilahi. Ia akan membawa Duan Yue ke tempat yang bagus. Mereka segera memasuki tablet alam ilahi. Dengan langkah ringan, Yun Shao datang ke langit di Gunung Inch, diikuti oleh Duan Yue di belakangnya. Duan Yue tiba-tiba bersin karena cuaca di sana sangat dingin. Duan Yue merasakan sesuatu di sana sangat sepi menanyakan, bukankah mereka berada di tablet alam ilahi? Tapi mengapa suasananya berbeda? Yun Shao sedikit mengangguk lalu menghela nafasnya mengatakan, ia tidak tahu siapa yang menyempurnakan tablet alam ilahi ini. Tapi tekniknya pasti lebih baik daripada semua ahli di dunia ini. Hanya legenda halus yang tercatat dalam buku sejarah yang bisa dibandingkan dengannya. Yang kemudian Yun Shao mengajukan pertanyaan lain pada Duan Yue. Apakah Duan Yue tahu siapa alkemis yang paling kuat di dunia? Jantung Duan Yue berdetak kencang. Dia telah mendengar banyak legenda tentang keberadaan puncak di benua itu. Sembari mengerutkan kening, dia mengatakan tentu saja itu seharusnya Lord Lu Chongzi, presiden markas besar asosiasi alkemis. Ini juga tebakan alami Duan Yue. Karena Lu Chongzi bisa memimpin semua alkemis di dunia, dia seharusnya menjadi yang terkuat, bukan? Tapi ketika dia melihat ekspresi mengejek di wajah Yun Shao, dia tersipu dan menanyakan, bukankah begitu? Yun Shao tersenyum mengatakan, Lu Chongzi memang sangat kuat, tapi alasan mengapa dia memenuhi syarat untuk menjadi presiden, bukanlah karena seninya dapat meyakinkan publik. Tapi dia sangat populer, dia tidak pernah berkelahi dengan orang lain, dan dia bisa menyeimbangkan kekuatan semua pihak. Orang terkuat dalam seni kultivasi bukanlah di lautan pembentukan jiwa. Mata Yun Shao berkedip saat dia mengucapkan kata demi kata, orang terkuat itu ada di Shendu atau kota suci. Hati Duan Yue bergetar, matanya melebar seolah tidak percaya. Ibu kota suci dari wilayah suci adalah tempat di mana seni bela diri adalah yang terkuat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani melanggar perintah. Namun bagaimana Yun Shao tahu tentang rahasia seperti itu? Yun Shao kembali sadar dan menghela nafas. Tetapi bahkan orang terkuat itu tidak dapat memurnikan objek ilahi seperti tablet alam ilahi ini. Tablet alam ilahi sudah melebihi kategori senjata tingkat mendalam. Bahkan, senjata level mendalam kelas tertinggi yang legendaris itu tidak dapat dibandingkan dengannya. Bahkan, kapal Nuh dalam buku sejarah juga beberapa tingkat lebih rendah daripada tablet alam ilahi. Hanya di zaman kuno, hanya di benua Tianwu mereka dapat menemukan keberadaan tingkat yang sama dalam mitos dan legenda itu. Duan Yue bertanya dengan tidak percaya apa maksud Yun Shao. Wajah Yun Shao menjadi serius saat dia berkata dengan sangat serius. Mitos-mitos itu mungkin benar. Tablet alam ilahi ini jelas bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh seorang seniman bela diri biasa. Pemilik pertamanya pasti ada di alam 10 dewa. Mata Yun Shao penuh dengan fanatisme ketika dia berbicara tentang alam dewa yang ada di mana-mana. Alam dewa yang ia cari dalam hidupnya tidak diketahui. Munculnya tablet alam dewa membuatnya sangat percaya akan keberadaan alam itu. Ada juga api fonik sejati yang terkubur di kedalaman jiwanya, yang juga merupakan roh sejati kuno, keberadaan alam dewa. Wajah Duan Yue juga dipenuhi dengan kekaguman, alam tertinggi kultivasi, alam 10 dewa. Sejak zaman kuno, banyak orang yang tak terhitung jumlahnya telah mengejar dao agung tertinggi ini. Keduanya terdiam sesaat, lalu Yun Shao melanjutkan, pemahamannya tentang tablet alam ilahi semakin mendalam. Meskipun ia masih belum dapat sepenuhnya memahami seluruh teknik alam besar, ia telah menyimpulkan banyak hal. Tablet alam ilahi seharusnya penuh dengan chi vital dan membentuk ruangan chi spiritual. Namun untuk beberapa alasan, tidak ada energi spiritual sama sekali. Mungkin itu telah berlalu dengan berlalunya waktu, atau mungkin beberapa kecelakaan telah terjadi saat itu. Dengan kata lain, tablet alam ilahi ini sebenarnya tablet yang mati. Mata Duan Yue menyipit. Jika monumen mati seperti ini saja menggemparkan dunia, apa yang akan terjadi jika diaktifkan? Tatapan fanatik muncul di mata Yun Shao saat dia mengatakan dengan sedikit kegembiraan. Jika tebakannya benar, setelah chi spiritual mencapai tingkat yang cukup, tablet alam ilahi akan hidup kembali. Pada saat itu, kekuatannya tidak hanya tidak dapat diprediksi, tapi selama chi spiritual cukup, ruangan ini akan berkembang tanpa batas dan menjadi dunianya sendiri. Duan Yue sangat terkejut hingga dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Sulit membayangkan keberadaan seperti apa dunia itu sendiri. Yun Shao meneruskan, tapi itu sulit dan terlalu kabur. Yang ia harus lakukan sekarang adalah mengaktifkan terlebih dahulu. Untuk mengaktifkan tablet, ia harus membuka 4 grade domain. Duan Yue bingung menanyakan apakah harus 4 grade domain. Yun Shao membenarkannya, seperti benua Tianwu dibagi menjadi 4 wilayah utama, timur, selatan, barat, dan utara.
Meskipun tablet alam ilahi ini kecil, tapi memiliki semua apa yang diperlukan. Tablet alam ilahi juga memiliki 4 wilayah utama, yaitu bumi, air, api, dan angin. Setiap domain didukung oleh formasi kuno yang hebat. Dalam proses mengembangkan teknik alam besar, ia secara bertahap dapat merasakan lokasi dari 4 formasi kuno yang agung. Satu-satunya hal yang kurang sekarang adalah sejumlah besar energi spiritual. Duan Yue akhirnya mengerti mengapa Yun Shao begitu putus asa untuk menjarah Primordial Stone. Dan dia tidak bisa tidak bertanya. 3 teknik Yun Shao bisa saja dijual dengan harga yang lebih tinggi. Mengapa Yun Shao menjualnya dengan harga yang lebih rendah? Yun Shao menimpali bahwa ia hanya berbisnis. Yang harus ia lakukan adalah membuat hubungan yang baik dengan mereka dulu. Hati Duan Yue bergetar, dan rasa dingin mengalir di punggungnya. Berpikir bahwa asosiasi alkemis akan mendapat masalah kali ini. Senyum Yun Shao memudar saat dia melihat kekejauhan dan berkata dengan serius. Yang pertama akan ia buka adalah domain atau alam api. Yang saat ini ada di hadapan mereka. Duan Yue terkejut melihat wilayah yang ada di hadapannya begitu besar. Ia menunjuk ke depan mengatakan, angin di sana bertiup kencang dan janggutnya membeku. Akankah itu menjadi domain atau alam api? Yun Shao menutup matanya sedikit meminta untuk Duan Yue melihat. Dikatakan bahwa formasi kuno yang hebat yang mengontrol domain masih belum diaktifkan. Yun Shao segera mengangkat tangannya membentuk segel. Tiba-tiba karakter seperti kecebong emas muncul. Itu adalah teknik alam besar. Seluruh tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Dan fenomena itu persis sama seperti ketika dia menggunakan teknik ekspansi besar. Satu demi satu, kata-kata yang tidak jelas keluar dari mulut Yun Shao, membuatnya tampak khusyuk dan suci, seperti dewa yang turun ke dunia. Segel tangan yang telah selesai langsung Yun Shao dorong dan berteriak maju. Kekuatan yang luar biasa terdorong ke depan menjauh dan terjatuh di tanah. Sebuah bola perlahan muncul di tanah gurun yang tak terbatas. Tidak diketahui berapa panjang dan lebarnya, tapi itu adalah pemandangan yang luar biasa. Seolah-olah seekor binatang purba sedang tidur di bawah tanah akan muncul. Hembusan angin yang dihasilkan begitu besar menerpang mereka berdua. Dengan bersusah payah mereka mencoba menahannya. Dari tempat di mana teknik alam besar Yun Shao lemparkan, muncul cahaya menyeruak berwarna merah dari dalam bumi menjulang ke langit. Di sisi lain, Duan Yue terhempas menjauh dan terjatuh dengan pipinya mendarat terlebih dahulu. Tanah itu sangat keras. Ia menyadari bahwa itu bukanlah tanah, itu adalah batu. Tiba-tiba seluruh langit diterangi oleh cahaya merah, seolah-olah itu adalah akhir dunia, dan mereka berada di lautan api neraka. Wajah Duan Yue telah lama menjadi pucat di bawah ancaman langit dan bumi. Muntahan lahar yang besar menyembur kemanapun yang diinginkan. Lahar panas mulai menjalar menyusuri celah-celah di bumi, terus bergulir menuju tempat yang lebih rendah, dan setelahnya membentuk kawah tersendiri. Yun Shao yang melayang di atasnya bergumam, itu adalah domain api. Dengan senyuman ia mengatakan, domain api telah terbuka saat ini. Sepanjang mata memandang, di depan mereka hanya terlihat kawah bagaikan gunung berapi. Atau bisa disebut lebih mirip seperti dunia bawah. Di sisi Duan Yue, ia masih sibuk menghindari lontaran batu-batu dari kawah, bahkan membuat celananya rusak. Ia mengatakan, pengalaman yang menjungkir balikan akal sehat telah terjadi lagi. Ketika Duan Yue merasakan tekanan langit dan bumi berangsur-angsur melemah, dia perlahan melihat dengan rasa takut yang masih ada, hanya untuk melihat lautan api merah di bawah. Yun Shao telah lama menghilang, dia tahu kemampuan Yun Shao, jadi dia tidak terlalu khawatir. Pada saat ini, api bumi Blue Lotus di tubuhnya mulai beradaptasi dengan perasaan, dan perlahan-lahan terbakar lagi dan tumbuh. Duan Yue sangat gembira. Ia menyimpulkan api bumi Blue Lotus tampaknya menunjukkan tanda-tanda evolusi. Dia buru-buru menyembunyikan jiwa dan chi-nya, dan mulai perlahan menyerap elemen api di dunia ke dalam tubuhnya. Dengan hati-hati menumbuhkan api Blue Lotus, api ini adalah api langit dan bumi yang menakjubkan, dan telah disempurnakan menjadi satu dengannya. Keduanya maju dan mundur bersama. Setelah itu Duan Yue tersadar dan mulai mencari Yun Shao, memanggil namanya dan menanyakan keadaan Yun Shao. Yun Shao yang ada di tengah-tengah kawah mengatakan bahwa ia telah mengaktifkan formasinya, tapi sangat tidak stabil. Tanpa injeksi spiritual, cepat atau lambat akan mengering lagi. Ia berencana menambahkan teknik formasi untuk menstabilkan formasi kuno ini. Duan Yue melompat mendekati Yun Shao yang berada di tengah kawah. Yun Shao tiba-tiba menjadikan jarinya. Kehendak spiritualnya bergerak, dan udara segera terdistorsi. Dalam sekejap, sejumlah besar orang-orang muncul di udara. Mereka adalah ribuan prajurit yang berkultivasi di tablet alam ilahi. Duan Yue terkejut oleh kemunculan ribuan orang di sana. Semua orang juga bingung. Mereka telah berkultivasi dengan benar. Jadi mengapa mereka tiba-tiba muncul di tempat yang tidak dapat dijelaskan ini? Guru Luo juga penuh dengan pertanyaan ketika melihat sekitarnya. Namun ia memilih untuk tidak menanyakan dan hanya menunggu untuk penjelasan dari Yun Shao. Mani juga sama terkejutnya. Ia menunjukkan raut wajah tidak senang namun tidak protes. Tiba-tiba suara Yun Shao terdengar untuk semua orang tenang. Suara Yun Shao terdengar dan semua orang segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dan mereka berhenti berbicara. Selama periode waktu ini, setiap orang telah memperoleh manfaat besar dan kecepatan kultivasi mereka sangat cepat. Mereka semua mengagumi Yun Shao dan dengan tulus diyakinkan. Berdiri di udara, Yun Shao mengeluarkan aura seorang Grandmaster saat dia berkata perlahan. Chi spiritual di tablet alam ilahi semakin tipis dan tipis, dan ia khawatir itu tidak akan cukup untuk kultivasi mereka. Ia akan membangun lautan energi spiritual sementara di area ini, dan mengarahkan semua energi spiritual ke tempat ini. Orang-orang saat ini masih dalam keterkejutan ketika melihat diri mereka melayang di udara. Mereka tidak bisa tidak memuji Yun Shao. Mereka mengira itu adalah keajaiban dari Yun Shao. Yun Shao melanjutkan, pada saat yang sama, ia membutuhkan 3.600 orang untuk mempertahankan formasi, yang mana akan sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka. Semua orang akan bergiliran melakukannya. Sekelompok seniman bela diri sangat terkejut dan bingung. Bagaimana tidak? Jumlah orang diperlukan begitu banyak. Namun mereka tiba-tiba dikejutkan ketika Yun Shao mengeluarkan beberapa tas penyimpanan dari cincinnya yang berisi ratusan juta Primordial Stone kelas menengah, lalu melemparkannya ke udara dan menghancurkannya. Tas penyimpanan meledak satu demi satu, dan Primordial Stone di dalamnya semuanya hancur oleh angin dari kepalan tangan. Sejumlah besar chi vital yang mengejutkan menyebar di udara. Begitu padat sehingga hampir tidak terlihat.
Semua orang terkejut. Chi spiritual yang begitu padat hampir menghanyutkan mereka. Hanya dengan bernafas beberapa kali, mereka merasa segar, dan kultivasi mereka meningkat. Semua orang mulai tertawa bahagia. Semua orang juga sangat gembira dan buru-buru mulai menyerah. Banyak seniman bela diri yang terjebak di kemacetan secara kolektif menerobos saat ini. Yuan Shao mengangkat bendera yang ia menangkan kemudian berteriak. Sebelum melakukannya, mereka akan menikmati pesta Primordial Stone terlebih dahulu. Semua orang sekali lagi bersorak menyanjung dan mengagungkan Lord kita, Lord Yuan Shao yang tak terkalahkan. Yuan Shao mengeluarkan bendera kecil lainnya, matanya bersinar. Itu adalah bendera perang Tian Luo yang dia menangkan dari Asosiasi Alkemis. Meskipun rusak parah, itu adalah artefak asli tingkat 9. Di tangan Master Ge Xiangqian. Benda itu hanya memiliki nilai penelitian, tapi Yuan Shao dapat melihat bahwa bendera pertempuran belum rusak. Dengan kemampuannya, dia secara alami memiliki cara untuk mengaktifkannya. Karena itu juga merupakan formasi atribut api. Itu yang paling cocok untuk ditambahkan ke formasi domain api. Karakter emas berkedip di matanya dan melesat ke udara. Tercermin pada bendera perang api Tian Luo yang berkobar dan ditembakkan. Pola compang-camping pada bendera ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan, dan kemudian perlahan-lahan memuntahkan cahaya merah menyala. Seluruh bendera pertempuran seolah terbakar di udara, seolah-olah akan berubah menjadi abu. Namun hal yang mengejutkan adalah bahwa api tidak hanya tidak menghilang, tetapi juga tumbuh semakin besar. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi lautan api, berhembus dan menyelimuti semua seniman bela diri. Itu mengejutkan semua orang yang hadir. Pada saat yang sama, Yuan Shao dengan cepat mengukir array di udara. Dengan kilasan tangannya, array susunan kecil terkondensasi di udara dan membentuk pola yang lebih besar, yang kemudian dilemparkan ke lautan roji. Formasi itu terbang ke dalamnya dan segera berubah menjadi cahaya kemasan yang menyebar. Segera itu menyelimuti seluruh lautan energi spiritual dan menekan kebocoran energi spiritual. Yuan Shao yang masih melayang di depan mereka mengatakan, sekarang ia akan mengajari mereka teknik menggunakan bendera. Kultivasi mereka terlalu lemah, jadi mereka membutuhkan kekuatan gabungan dari 3.600 orang untuk menggunakannya. Saat Yuan Shao berbicara, satu demi satu simbol yang tidak jelas terkondensasi di udara, dan tidak menghilang. Tidak ada gelombang suara yang dikirim, tetapi itu membekas di hati setiap prajurit. Karakter-karakter menembus dari semua orang tanpa permisi. Tentu saja itu mengejutkan semua orang. Mereka merasakan adanya yang aneh dengan tubuh mereka semua. Yuan Shao mengatakan bahwa ia telah memberitahu kepada mereka teknik jiwa miliknya. Sekarang mereka akan mempraktikkannya bersama. Duan Yue yang sangat terkejut dengan rangkaian gerakan sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Ini bukanlah teknik seorang prajurit, tetapi teknik seorang dewa. Duan Yue juga benar-benar tercengang saat melihat Yuan Shao. Yuan Shao tidak menyerap chi primordial, tetapi menelannya secara langsung. Dan yang mengejutkannya lagi adalah, tubuh Yuan Shao mulai bersinar dengan cahaya penerobosan. Dia perlahan naik ke level Martial Lord bintang 5. Di bawah bimbingan Yuan Shao, ribuan orang mulai berkultivasi dalam diam. Seluruh lautan energi spiritual menutupi wilayah api, yang radiusnya ribuan mil. Segera formasi pada bendera yang berkobar menyebar dan tumpang tindih dengan formasi kuno wilayah api saling memberi makan. Setelah melakukan semua itu, Yuan Shao tersenyum mengatakan dengan tatapan yang sangat santai, ini akan menarik. Bahkan jika ia berada di luar, ia dapat langsung menggunakan kekuatan bendera perang api itu. Ia sangat menantikannya. Duan Yue menelan ludah dan melihat lautan api yang mencapai langit. Jika dia melepaskannya, kekuatannya tidak terbayangkan. Ia menanyakan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Yuan Shao mendongak mengatakan, seharusnya ini adalah 7 hari telah berlalu. Ia akan pergi ke Pulau Qianghua. Yuan Shao tidak menunggu lagi, segera keluar dari tablet alam ilahi dan mengeluarkan kapal Tiger King, membawanya menuju Pulau Qianghua. Pembukaan Gunung Meru sudah dekat, dan perebutan tempat sudah mengejutkan semua orang. Semua pasukan tanpa Martial Emperor tidak dapat memperoleh tempat yang dialokasikan, dan mereka harus berjuang untuk mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Dalam beberapa hari terakhir, hampir semua murid luar biasa dari pegunungan selatan berkumpul di sisi Mingxin, menunggu kompetisi brutal. Jika bukan karena para master yang dikirim oleh beberapa pasukan besar untuk menjaga ketertiban, itu pasti sudah berantakan. Namun beberapa konflik dan gesekan kecil tidak dapat hindari. Di aliran sungai banyak kapal-kapal berlayar. Banyak orang berbincang banyak hal. Salah satu di antara mereka, pria berbaju biru mengatakan, ada begitu banyak master yang datang. Ia merasa sedikit tidak nyaman. Yang lainnya pria berbaju kuning meminta untuk tenang. Lagi pula semua keluarga tersembunyi itu sudah keluar. Tidak heran jika ada beberapa master. Pria berbaju biru menggumam kesal. Mengapa ia tidak tahu jika ada begitu banyak ahli di wilayah selatan? Mungkin ada ahli dari 3 daerah lain yang bercampur. Yang lainnya menanggapi bahwa sulit untuk mengatakannya. Mereka melihat salah seorang dan mengira mungkin orang itu adalah yang berada di ranah Martial Grandmaster. Pria berbaju kuning tertawa mencibir. Apakah ada seorang yang berada di bawah usia 50 tahun berada di ranah Martial Grandmaster? Karena pembahasan itulah, mereka berakhir membicarakan tentang pertarungan di arena Golden Crow. Pria berbaju biru menceritakan bahwa ia mendengar seorang pemuda berusia 15 tahun menghabisi seorang Martial Grandmaster dengan lambaian tangan. Itu benar-benar mengejutkan. Pria berbaju kuning menimpali. Cerita itu tidak bisa dipercaya. Bagaimana bisa seorang berusia 15 tahun menghabisi seorang Martial Grandmaster bahkan dengan lambaian tangan saja? Pria berbaju kuning tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Pria berbaju biru terlihat kesal. Apakah masih tidak percaya dengan cerita itu? Di tempat kejadian, ada ratusan ribu orang yang menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Pria berbaju kuning masih tertawa mengatakan ia percaya. Namun itu hanyalah gurauan. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara seseorang yang menanyakan, apa yang mereka tengah bahas sepertinya menarik. Pria berbaju kuning dan biru terkejut karena orang itu tiba-tiba saja datang. Pria dengan meneguk minuman enak di mulutnya, duduk di ujung perahu kecil yang pria berbaju kuning dan baju biru naiki. Pria itu memiliki perawakan besar dan rambut panjang di kepang. Pria itu mengatakan, baru saja pria berbaju biru mengatakan adanya seorang remaja berusia 15 tahun menghabisi seorang Martial Grandmaster hanya dengan lambaian tangan, bukan? Pria berbaju biru dan kuning sedikit ketakutan menanyakan siapa pria itu. Pria itu mendeci yang kemudian memperkenalkan diri. Dirinya adalah Luo Qingyun dari Kekaisaran Jiangxiang.
Ia sangat tertarik dengan remaja 15 tahun itu. Ia meminta untuk menceritakannya lebih lanjut. Pria berbaju biru merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Meskipun Luo Qingyun tersenyum, dia tampak lebih dingin dari es. Dia dengan cepat mengatakan kepadanya apa yang dia ketahui. Pemandangan seperti itu terjadi di seluruh Danau Brighthorn. Hanya dalam beberapa hari, puluhan ribu orang telah berkumpul di seberang kerumunan. Di sisi lain Danau Brighthorn, ada sebuah bangunan sementara. Itu memiliki aura yang luar biasa. Tetapi, hanya kekuatan utama yang memimpin kompetisi yang memenuhi syarat untuk masuk. Dibandingkan dengan bagian luar yang bising dan ramai, bagian dalamnya jauh lebih damai dan luas. Menghadap hamparan air dan danau yang luas, itu sangat menyenangkan. Seorang pria menyerupu teh dengan ekspresi tenang dan tiba-tiba tersenyum bertanya. Dikatakan bahwa seorang jenius muda tak tertandingi muncul di kota Shangyang. Dia baru berusia 15 tahun, tapi dia menghabisi seorang ahli martial grandmaster bahkan tanpa menyisakan tubuhnya. Apakah ada hal seperti itu? Yang diberi pertanyaan tidak lain adalah Xinpi. Seorang dengan rambut pirang menanggapi. Apakah itu bercanda? Rumor itu hanya dibesar-besarkan saja. Bagaimana bisa dipercaya? Pada usia 15 tahun, bahkan jika seorang itu sudah berkultivasi di dalam rahim ibunya, dia akan dianggap jenius jika dia bisa mencapai ranah martial king. Menghabisi seorang martial grandmaster dengan lambaian tangannya, apakah itu dapat dipercaya? Diakhiri dengan tawa. Seorang pria yang menyerupu teh tadi adalah Zhou Yu, anggota keluarga kerajaan Tianxian. Zhou Yu mengatakan, itu belum tentu benar. Beberapa junior yang lebih berbakat, dengan dukungan beberapa teknik seni bela diri super dan senjata tingkat suan, mungkin dapat menghabisi seorang martial grandmaster jika mereka lengah. Adapun apa yang terjadi hari itu, mereka masih membutuhkan Xinpi untuk mengkonfirmasinya agar dapat dimengerti. Seorang pria dengan rambut pirang yang menimpali perkataan Zhou Yu adalah Guo Shen. Keluarga kerajaan kekaisaran Tianxian juga. Guo Shen mencoba untuk mendesak Xinpi menceritakan kejadian yang sebenarnya. Xinpi mengatakan dengan ringan, ini tidak seaneh yang dikatakan legenda. Itu hanya pertarungan antar generasi muda. Belakangan, para tetua tidak tahan lagi dan mengambil tindakan. Pria muda itu hanya bertukar satu jurus dengan seorang martial grandmaster. Zhou Yu penasaran dengan hasilnya mendesak. Untuk Xinpi segera mengatakannya. Zhou Yu tampak sangat prihatin dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Xinpi tersenyum sedikit, tapi dia tidak bisa menyembunyikan keseriusan di wajahnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada beberapa eksistensi yang sangat kuat di antara generasi muda yang berpartisipasi dalam kompetisi. Yang paling membuatnya khawatir adalah kompetisi akan segera dimulai, tapi Yon Chao belum datang. Xinpi tidak serta-merta menjawabnya. Ia malah menanyakan balik pada Zhou Yu untuk menebak hasilnya. Menurut mereka, apa yang akan menjadi hasil dari seorang pemuda berusia 15 tahun yang bertukar serangan dengan martial grandmaster? Zhou Yu mengutuk dalam hatinya, tapi dia masih tertawa dan membenarkan apa yang dikatakan Xinpi. Xinpi menatap ke depan menunggu kedatangan Yun Shao dengan was-was. Xinpi melanjutkan, kekaisaran Tianxi yang telah menghasilkan banyak orang jenius dalam beberapa tahun terakhir. Xinpi menyipitkan matanya dan melanjutkan sembari tersenyum. Ia samar-samar dapat merasakan bahwa ada seorang martial grandmaster di antara generasi muda di luar. Itu benar-benar membuatnya terkejut. Zhou Yu tertawa mengatakan tentu saja tidak. Ada banyak junior yang kuat di luar sana. Kemungkinan besar dia adalah seorang ahli dari kerajaan musuh. Hao Shen mengguncang lengan bajunya dan berdiri dengan malas. Dia mendengus meminta untuk Zhou Yu berhenti berpura-pura. Mereka bertiga adalah Martial Emperor bintang 7. Bagaimana kekuatan junior di luar ini bisa lepas dari pandangan mereka bertiga? Murid bernama Luo Qingyun setidaknya harus menjadi seorang Martial Grandmaster bintang 3, bukan? Nah, di sini ada konfirmasi bahwa Xinpi berada di ranah Martial Emperor bintang 7. Zhou Yu tersenyum sedikit, dan jejak kebanggaan melintas di wajahnya. Dia kemudian tersenyum mengatakan bukan dirinya yang berpura-pura. Tapi, Hao Shen lah yang berpura-pura. Di negara Hao Shen memiliki setidaknya 3 Martial Grandmaster. 2 orang bintang 1 dan 1 orang bintang 2. Bukankah begitu? Adapun Xinpi, di Kekaisaran Das Flame ada seorang yang akan mencapai Martial Grandmaster bintang 3. Guo Shen mendengus tidak setuju. Ia mengatakan apa gunanya memiliki banyak orang. Bahkan jika 3 orang Martial Grandmaster dari negaranya bergabung, tidak akan bisa melawan Luo Qingyun. Zhou Yu tertawa. Ia hanya mencari kuota kali ini. Ini tidak seperti mereka sedang bertengkar. Apa gunanya menjadi kuat? Kuncinya tetap keberuntungan, bukan? Baik Guo Shen dan Xinpi mengutuk dalam hati mereka. Mendapatkan sebuah kuota memang membutuhkan keberuntungan. Jika seorang ingin mempertahankan kuota tersebut dan tidak ingin kehilangan, maka tetap membutuhkan kekuatan. Untuk kontes perebutan tempat semacam ini, meskipun peraturan menetapkan bahwa tidak ada yang boleh menghabisi dengan niat buruk, sangat sulit untuk benar-benar diterapkan. Menghabisi dan merampok adalah hal biasa. Zhou Yu bertanya dengan tidak tergesa-gesa, siapa nama junior yang bertarung melawan Martial Grandmaster? Apakah ada di antara kerumunan itu? Xinpi tersenyum tipis mengatakan, namanya adalah Li Yunxiao. Dengan senyuman cerah di wajahnya, Xinpi meneruskan, mungkin Yunxiao takut karena melihat terlalu banyak orang kuat. Guo Shen dan Zhou Yu mencibir dalam hati mengutuk Xinpi yang terlihat seperti rubah tua yang licik. Bagaimana? Seorang junior yang mengalahkan seorang Martial Grandmaster takut muncul. Mereka bertiga semua memiliki pemikiran mereka sendiri, dan tidak ada satu kata pun yang mereka katakan benar. Mereka asal-asalan atau bertengkar. Setelah bertengkar untuk waktu yang lama, mereka masih belum mendapatkan konten yang berarti. Jadi mereka berhenti berbicara dan menyeruput teh masing-masing. Berpindah pada Yun Xiao yang tengah mengendarai gelembung air di atas sungai. Kapal Tiger King-nya terlihat terbakar dan hancur di sungai. Seorang pria lain terbang di atas kapal Tiger King milik Yun Xiao. Pria itu tidak menampakkan emosi apapun. Yun Xiao mengetahui orang tersebut yang tidak lain adalah Yue Jiulin, paman dari Xin Ruyu dan juga pengawalnya. Yun Xiao berteriak apa yang Yue Jiulin lakukan. Ia akan membantu Kekaisaran Das Flame untuk mendapatkan kuota. Tapi Yue Jiulin menghentikannya. Apakah tidak takut jika Xinpi datang menghabisinya? Yun Xiao mengutuk ketika dia melihat siapa itu. Wajah Yue Jiulin masih tanpa ekspresi saat dia mengatakan untuk Yun Xiao tidak melebih-lebihkan dirinya sendiri. Yun Xiao adalah orang yang beruntung. Ia menghentikan Yun Xiao untuk tujuan yang jelas. Yue Jiulin memerintahkan untuk Yun Xiao menyerahkan binatang iblis Dark Thunder dan Frost Hook. Dengan itu Yun Xiao dapat pergi tanpa cedera. Wajah Yun Xiao dingin saat dia berkata dengan marah. Apakah Yue Jiulin serius dengan hal itu?
Mata Yue Jiulin berkilat dengan sedikit rasa malu, dan dia menghela nafas. Ia benar-benar tidak ingin melawan Yuan Shao. Ia harap Yuan Shao bisa bekerja sama. Yuan Shao seharusnya tahu bahwa tidak dapat melarikan diri darinya bukan, kecuali jika Tuan Bai Li Gongjin muncul lagi. Yuan Shao sangat marah, tetapi pupil matanya tiba-tiba menyipit saat dia melihat ke belakang Yue Jiulin, dan berkata dengan ngeri, apakah itu adalah ketua sekte Chifeng dari sekte Juntian? Yue Jiulin sangat terkejut hingga keringat dingin keluar di dahinya. Dia dengan cepat menoleh karena ngeri, dan hatinya menjadi dingin. Tapi tidak ada satupun orang di belakangnya. Yue Jiulin mengatakan, beraninya Yuan Shao membohongi dirinya. Yue Jiulin menjadi marah. Beraninya Yuan Shao mengolok-oloknya. Bahkan jika dia terganggu sesaat, bagaimana Yuan Shao bisa seorang martial lord melarikan diri darinya? Dia berbalik dengan tergesa-gesa dan melihat Yuan Shao mendekatinya, bukan melarikan diri. Ujung hidungnya hampir menyentuh wajahnya. Yue Jiulin terkejut dengan cepat mundur. Senyuman aneh muncul di wajah Yuan Shao dan tiba-tiba tercengang. Yue Jiulin menyadari bahwa Yuan Shao akan menggunakan serangan jiwa. Dia segera bergumam untuk menutup kesadaran jiwanya. Namun dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di lautan kesadarannya. Sejumlah besar kekuatan tak terlihat mengalir deras, menyebabkan rasa spiritualnya disegel untuk sementara waktu. Sesaat kemudian, Yuan Shao membuat gerakan meraih dengan tangannya, dan karakter seperti kecebong emas muncul di telapak tangannya, yang kemudian menyelimuti Yue Jiulin. Lagi pula, Yue Jiulin adalah martial emperor bintang 5. Dia segera pulih dari linglungnya untuk sesaat. Matanya jernih saat dia melihat cahaya kemasan besar yang menjebaknya. Karakter kuno dan mendalam terus muncul di dalamnya. Dia sedikit terkejut, tapi dia tidak panik. Lagi pula, perbedaan kekuatan di antara mereka berdua sudah cukup jelas. Ia bergumam bahwa ia tahu Yuan Shao memiliki banyak trik di lengan bajunya, dan bahkan banyak kartu trap. Tapi semuanya tidak berguna di depannya. Tapi tiba-tiba, Yue Jiulin membuka matanya dan mendapati bahwa ia berada di tempat yang aneh yang tidak diketahui. Wajah Yue Jiulin memucat terkejut saat dia melihat bahwa dunia berwarna merah dan suhunya sangat tinggi, seolah-olah dia sedang dipanggang di kapal uap. Api mulai merambat meraih kaki Yue Jiulin dan mengikatnya. Yue Jiulin semakin panik. Ia bingung apa yang terjadi. Apakah tempat itu adalah ilusi? Tiba-tiba suara tawa Yuan Shao terdengar mengatakan itu bukanlah ilusi. Adapun di mana tempat saat ini, ia tidak masalah apakah Yue Jiulin mengetahuinya atau tidak. Keberadaan Yuan Shao sendiri di tablet alam ilahi hampir seperti dewa, dan keberadaannya saat ini masih sama. Yuan Shao menunjuk Yue Jiulin dengan satu tangan. Api Chi berubah menjadi ular api dan mencoba mengikat Yue Jiulin. Yue Jiulin meronta-ronta mencoba untuk melepaskan diri, namun itu tidak akan berhasil. Lilitan itu semakin lama semakin kuat. Ia panik dan masih mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu adalah ilusi. Ada kesenjangan besar antara dirinya dan Yuan Shao, dan ilusi tidak ada gunanya melawan dirinya. Yuan Shao melambaikan tangannya sekali lagi, dan api melilit Yue Jiulin hampir ke seluruh tubuhnya, hingga membuat Yue Jiulin bahkan tidak mampu bergerak. Yuan Shao mengatakan, jarang sekali ia menemukan seorang martial emperor bintang 5. Ia akan mempraktikkan formasi ofensif untuk semua orang. Yuan Shao berteriak memanggil semua orang untuk bekerja sama. Ribuan orang di udara terbang dengan kemauan mereka, memenuhi langit tablet alam ilahi. Itu benar-benar mengerikan untuk dilihat, tapi kebahagiaan bagi Yuan Shao. Yuan Shao terkekeh mengatakan, Yue Jiulin dapat tinggal dan akan menjadi sandbag atau teman sparring untuk semua orang di sana. Jangan pernah berharap apalagi mencoba untuk melarikan diri dari sana. Itu tidak akan pernah terjadi. Yuan Shao keluar dari tablet alam ilahi dan menggunakan kapal Tiger King, yang masih ia dapat perbaiki. Di perjalanan, ia masih melewati sungai dan pulau-pulau di bawahnya. Yuan Shao bergumam bahwa ia beruntung kali ini. Dia membuat Yue Jiulin lengah dan menariknya ke tablet alam ilahi. Jika tidak, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang sama sekali. Di tablet alam ilahi, dia adalah dewa. Bahkan jika martial emperor masuk, dia akan ditekan. Di tepi danau Brighthorn, Xin Pi yang mulai merasa gelisah airnya menghela nafas lega, melihat sosok yang mendekat dari kejauhan. Dia menunjukkan senyuman yang langka. Ia bergumam airnya yang ditunggu telah tiba. Kapal Tiger King bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh pasukan biasa. Jadi penampilan Yuan Shao segera menarik perhatian semua orang yang hadir. Ketika mereka melihat siapa itu, murid-murid muda yang menyaksikan pertempuran di kota Sang yang sebelumnya, mengubah ekspresi mereka dan ketakutan muncul di mata mereka. Orang-orang menjadi ribut mengatakan, siapa pemuda yang mencolok ini? Sikapnya luar biasa, tapi pemuda itu hanya berada di ranah martial lord. Orang-orang tidak bisa menghentikan tebakan mereka untuk mengetahui siapa identitas Yuan Shao. Ada juga yang mencibir, Yuan Shao yang tidak menghormati aturan yang telah ditetapkan. Orang-orang yang telah tiba lebih dulu hanya menggunakan perahu, tapi Yuan Shao berani menggunakan kapal udara. Mata Coyu berbinar dengan cahaya yang tajam. Dia melihat ekspresi Xin Pi dan langsung menebak identitas orang ini. Dia membuat sedikit isyarat dan seorang pria di belakangnya segera mengerti dan perlahan mundur. Dia menanyakan, siapa pemuda angkuh itu? Sungguh arogansi yang besar. Dengan Yuan Shao di sini, Xin Pi merasa nyaman. Meskipun pihak lain memiliki seorang martial grandmaster yang mengikuti perebutan kuota kali ini, tapi orang tidak dapat memahami betapa menakutkannya kekuatan mengguncang Yuan Shao tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mata Horsen berkedip saat dia terkekeh mengatakan, mungkinkah itu adalah pemuda laki-laki berusia 15 tahun yang bertarung dengan seorang martial grandmaster? Di luar gedung, juga terdengar keributan dan diskusi, semuanya dengan ekspresi tidak bersahabat. Tiba-tiba dari samping Cuyu, seseorang melesat ke udara dengan maksud menyerang Yuan Shao. Raungan keras dan jelas datang dari gedung, dan kemudian cahaya melintas di langit. Palu tembaga besar seukuran gunung kecil di punggung pemuda itu berteriak. Di tanah suci Danau Brighthorn, semua orang berjalan namun Yuan Shao berani menggunakan kapal Tiger King. Pria itu mengendarai palunya, menabrak kereta Tiger King. Berdiri di atas palu adalah pria besar dengan kehadiran yang menakjubkan. Dia menyilangkan tangannya di depan dadanya dan menatap pria di atas kereta dengan senyuman dingin di wajahnya. Di dalam gedung, jejak kemarahan melintas di wajah Xin Pi. Dia berkata dengan dingin pada Coyu, apa maksud dengan itu semua? Coyu dengan senyuman tipis mengatakan bahwa pengawalnya bertanggung jawab atas keamanan Danau Brighthorn ini. Terlalu berbahaya bagi Yuan Shao ini untuk mengemudikan keretanya. Itu hanya tindakan pencegahan. Thorsen tampak terkejut dan membuka mulutnya lebar-lebar mengatakan, apa yang Coyu katakan tadi adalah pencegahan? Bukankah itu terlalu berlebihan?
Pengawal Cuyu adalah seorang Martial King bintang 9 bukan? Jangan sampai adik kecil itu mendapatkan kesan yang buruk ketika pertama kali bertemu. Cuyu terkekeh mengatakan pada Horsen bahwa Horsen terlalu memikirkannya. Pria muda itu telah bertarung lawan seorang Martial Grandmaster. Apa yang perlu ditakuti ketika dia hanya seorang Martial Lord? Lalu mencoba mengkonfirmasinya pada Shinpi. Horsen juga tertawa, dan keduanya saling bergema dengan tatapan menggoda. Mata Shinpi menyusut, dan senyum tidak terlihat di wajahnya. Dia mendengus dingin mengatakan, ia hanya takut Liu Xiao akan secara tidak sengaja menghabisi pengawal Cuyu. Cuyu tertegun dan kemudian tertawa. Ia berterima kasih atas perhatian Shinpi. Jika orangnya tidak sengaja kehilangan nyawanya, itu karena orangnya tidak terlalu baik, dan pantas untuk binasa. Dia menekankan beberapa kata terakhir, seolah-olah itu memiliki makna yang mendalam. Shinpi mendengus dan berhenti berbicara. Dia memandang dengan dingin keluar gedung. Yun Xiao berdiri di depan kereta Tiger King dan mencibir ketika dia melihat palu besar yang digunakan pria itu. Palu peringkat kelima. Apakah pria itu ingin melihat siapa yang lebih tangguhkan? Maka ia akan memenuhi keinginan pria tersebut. Yun Xiao membuat beberapa segel tangan, dan lapisan pertahanan segera muncul di kapal. Semua formasi yang melekat pada kapal diaktifkan, menambah momentum dan membanting palu, seolah-olah sebuah gunung besar menekan mereka. Pria itu mengatakan, apakah itu adalah formasi yang kuat? Mengapa tidak menghindar? Semua orang juga terkejut. Bagaimana mungkin ada anak yang hilang seperti itu? Kapal Tiger King adalah senjata tingkat 5, dan itu sangat berharga. Dia benar-benar menggunakannya untuk memukul palu. Pupil mata pria itu berkontraksi, dan dia sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Dia mengira bahwa Yun Xiao akan menyelamatkan kapal itu tidak peduli apapun untuk mencegahnya dihancurkan. Ketika dia memukul dengan palu, siapa yang tahu bahwa itu benar-benar akan bertabrakan dengannya. Meskipun keduanya adalah senjata suan tingkat kelima, tapi pria itu tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa palu perangnya bisa melawan kapal perang. Dia buru-buru menginjaknya dengan kedua kakinya dan segera mendorong palu ke bawah, mengubah arahnya untuk berbalik dan pergi. Yun Xiao mencibir, karena pria itu sudah mendatanginya, biarkan palu pria itu dan kapalnya bersenang-senang. Kenapa pria itu harus melarikan diri? Pria yang sedang berdiri di atas palu itu tiba-tiba seperti ditarik oleh sesuatu dan jatuh dengan keras. Secepat gila, ia menyadari bahwa ia tengah merasakan tekanan gravitasi, setidaknya 10 kali lipat. Pria itu tercengang, dan seluruh tubuhnya ditarik ke bawah oleh kekuatan isap yang sangat besar. Namun, ini bukanlah hal yang paling penting. Yang lebih membuatnya takut adalah bahwa kapal Tiger King sedang dalam pengejaran. Itu tepat di atasnya, menderu dan menekan, menutupi langit dan bumi. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Pria itu sangat cemas sehingga matanya hampir keluar dari rongganya. Dia berteriak untuk Yun Xiao menghentikannya. Dia mengedarkan Qi ke puncak untuk menahan tekanan gravitasi 10.000 kali lipat ini. Dia meraung pada Yun Xiao dengan seluruh kekuatannya. Yun Xiao mencibir. Apakah pria itu mengatakan untuk berhenti? Bukankah tadi pria itu meminta untuknya turun dari kapal, dan sekarang meminta dirinya untuk berhenti? Apakah pria itu memang tidak tahu malu? Kilatan dingin melintas di wajah Yun Xiao saat sinar cahaya turun dari tangannya. Beberapa karakter aneh tersembunyi di dalamnya. Langsung mengunci pria itu yang hendak melarikan diri dengan sekuat tenaga, membuatnya tidak bisa bergerak. Pria itu mengumpulkan kekuatannya berencana untuk melompat begitu dia mendarat. Siapa yang tahu bahwa di bawah cahaya, kekuatan aneh benar-benar menyegel meridiannya dalam sekejap, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Dia segera berteriak ketakutan meminta untuk Cuyu menyelamatkannya. Melihat tindakan Yun Xiao yang berlebihan, membuat Shinpi keringat dingin. Ia bergumam mengutuk Yun Xiao. Seharusnya Yun Xiao menggunakan seni bela diri apapun untuk menghabisi pria itu. Tidak bisakah Yun Xiao menghabisinya sekali jalan tanpa harus menarik perhatian orang? Menggunakan trik semacam itu hanya akan membuat masalah baginya. Yun Xiao keluar dari kapal Tiger King. Ketika kapal yang menekan pria itu hampir menyentuh tanah, Yun Xiao masih mengayunkan jarinya untuk menekan. Sekali lagi pria itu berteriak meminta tolong untuk diselamatkan pada Cuyu. Saat kapal Tiger King akan meledak, 3 sosok tubuh melesat keluar dari gedung dan mendarat dengan lembut di dekat Tiger King. Mereka mengelurkan tangannya dengan wajah tenang. Dalam sekejap penghalang pertahanan mengembun di telapak tangan mereka dan ditembakkan. Itu menyebar dalam lingkaran dan benar-benar menyegel energi ledakan kapal perang Tiger King. Semua orang ngeri mendengar ledakan energi di dalam penghalang. Kemudian cahaya terus mekar untuk beberapa saat, sebelum perlahan padam dan berubah menjadi kekosongan. Shinpi menarik nafas dalam-dalam. Lampu hijau menyala dan pertahanan dibuka seketika. Sebuah lubang hitam besar dengan diameter lebih dari 20 meter muncul di tanah. Itu sangat dalam sehingga besar. Tidak bisa dilihat. Pria kekar yang berdiri di atas palu tadi menghilang tanpa jejak. Apalagi tubuhnya, bahkan potongan baju besi dan palu kelas 5 mungkin sudah menghilang. Shinpi bergumam, mungkin daya ledak dari kapal perang Tiger King tidak terlalu besar dibandingkan dengan kapal perang duluan. Tapi itu masih tetap memiliki daya hancur yang mengerikan. Jika ia tidak ikut membantu, mungkin Cuyu dan Horsen akan ikut menghilang. Yun Xiao yang masih menaiki gelembung air mendekati Shinpi dan berterima kasih. Namun ada yang aneh, Yun Xiao memanggil Shinpi dengan sebutan paman. Shinpi yang mendengarnya seolah jijik bergumam, siapa yang menjadi paman Yun Xiao? Shinpi mengatakan, seharusnya itu sudah cukup untuk memberi pelajaran. Mengapa Yun Xiao melakukan sampai sejauh itu? Shinpi memandang Yun Xiao yang perlahan turun dari langit, dengan sedikit rasa bersalah, tetapi ada senyuman di wajahnya, dan dia jelas sangat bahagia. Cuyu muncul dengan wajah muram dan berteriak dengan dingin. Yun Xiao sangat kejam. Saat ini Yun Xiao tidak berada di kekaisaran Das Flame. Mengapa tidak bisa menahan diri? Yun Xiao sama sekali tidak takut dengan aura martial emperor milik Cuyu. Dia merentangkan tangannya tanpa daya dan turun dari gelembung air. Yun Xiao menggelengkan kepalanya mengatakan, pria itu menyuruhnya untuk turun. Jadi ia turun sesuai permintaannya. Justru karena ia tidak berada di Das Flame Empire, ia selalu berhati-hati dalam segala hal yang ia lakukan. Dan ia akan melakukan apapun yang orang lain minta untuk dilakukan. Yun Xiao berhenti dan senyum dingin secara bertahap muncul di wajahnya. Namun, ia belum pernah melihat permintaan sesat seperti itu seumur hidupnya. Diakhiri dengan tawa Yun Xiao. Cuyu sangat marah. Sebagai anggota keluarga kerajaan dan martial emperor, dia selalu sombong dan mendominasi. Dia tidak pernah diejek seperti ini sebelumnya. Dia bergerak dalam sekejap. Lengkungan cahaya keluar dari ujung jarinya, membuat suara menusuk yang tajam saat melesat ke dahi Yun Xiao. Tiba-tiba serangan itu menabrak sesuatu. Yang tidak lain itu adalah sosok Shinpi, yang langsung menahan busur cahaya.
Yang kemudian, busur cahaya itu meledak di antara mereka. Xinpi benar-benar melindungi Yun Xiao kali ini. Xinpi menatap Joyo dengan seringai di wajahnya. Melihat ekspresi suram pihak lain, dia merasakan kenyamanan yang tak terkatakan di hatinya. Xinpi mengatakan bahwa jari busur milik Joyo telah meningkat sedikit. Ia benar-benar ingin berdebat dengannya lagi. Wajah Joyo berubah begitu jelek ketika menahan emosi yang tidak terbendung. Orang-orang di sekitar yang sudah ramai langsung menjauhkan diri, tidak berani mendekat. Mereka bergumam, ketika seorang dewa bertarung, manusia akan menderita bukan? Tiba-tiba Horson muncul menengahi mereka berdua dengan mengatakan, apakah mereka tidak takut ditertawakan oleh para junior? Sekarang sudah larut, jadi mereka harus menyelesaikan semuanya dengan secepat mungkin. Jika mereka menunda kontes, tidak ada dari mereka yang dapat memikul tanggung jawab. Xinpi membenarkan apa yang dikatakan oleh Horson. Xinpi melanjutkan, tapi ia khawatir tangan Cuyu sudah sangat gatal ingin bertarung, dan tidak bisa menahannya. Wajah Cuyu sangat marah saat dia menatap Yun Xiao dan mengatakan, ia harap Yun Xiao selalu bisa mendapatkan keberuntungan dan berjalan keluar dari Pulau Qinghua hidup-hidup. Yun Xiao mengangkat tangannya, mengorek telinganya mengatakan dengan jijik, kenapa ia merasa sangat tidak nyaman mendengarnya? Apa Cuyu makan kotoran saat bangun pagi ini? Semua orang terkejut dan tersentak. Beraninya Yun Xiao berbicara dengan ahli kerajaan seperti itu. Murid-murid di kejauhan mencoba untuk menjauh agar tidak terlibat. Cuyu sangat marah hingga dadanya akan meledak dan asap keluar dari kepalanya. Tapi ketika dia melihat Xinpi berdiri dengan waspada di depan Yun Xiao, dia segera menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk menahan diri sambil mengeratkan giginya. Keringat dingin juga muncul di dahi Harson. Dia menatap Yun Xiao dengan kagum dan berkata dengan senyuman malu. Yun Xiao menarik. Dia punya nyali. Ia tidak tahu apakah itu karena Yun Xiao cukup tangguh. Xinpi menimpali dengan dingin. Kehidupan junior ada pada tangan mereka sendiri. Jika seorang tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan mencoba bermain trik dalam kegelapan, ada beberapa ribu orang di sini, cukup untuk ia habisi untuk sementara waktu. Xinpi takut Cuyu akan menggunakan cara curang, jadi dia mengatakan kata-kata kasar itu terlebih dahulu. Jika Yun Xiao dihabisi di Pulau Qinghua, itu akan menjadi kematiannya. Namun jika ada ahli yang diam-diam menunggu kesempatan untuk menyerang Yun Xiao, Xinpi pasti akan menghabisi ribuan orang dari Tianxian yang berpartisipasi dalam kompetisi. Ekspresi Cuyu sangat berubah. Dia mengerti arti kata-kata Xinpi. Jika itu masalahnya, pasti akan berubah menjadi perang antar dua negara. Dan bukan hanya perang antar manusia. Semua kekuatan utama pasti akan terlibat. Dan bahkan kemungkinan besar, Suaka itu akan mengambil tindakan pada akhirnya. Horson mendekati Xinpi mengatakan, Xinpi terlalu banyak berpikir. Ahli dari tiga kekuatan utama sedang menjaga Pulau Qinghua. Siapa yang berani melakukan sesuatu yang licik seperti itu? Melihat situasi menjadi kaku, Horson buru-buru keluar untuk meluruskan semuanya. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Sebaiknya mereka mulai. Baru kemudian mereka berdua mundur. Mereka saling berhadapan dengan dingin dan tidak lagi berbicara. Namun wajah Cuyu suram dan tidak pasti. Adegan dari beberapa hari yang lalu terlintas di benaknya. Yang mana keluarga Zhou, salah satu dari 4 keluarga besar di Kekaisaran Dasplin diam-diam telah mengirim seseorang ke pengadilan di tempatnya. Menawarkan alat tawar-menawar yang bahkan Cuyu tergoda untuk menggunakannya. Keluarga Zhou ingin menghabisi Yun Xiao dalam kompetisi kuota dengan bantuan kerajaan Tianxian. Selain itu, keluarga Zhou telah mengumpulkan semua jenis informasi tentang Yun Xiao dan mengirimkan kepadanya. Ketika Cuyu pertama kali melihat laporan tentang Yun Xiao, dia terkejut untuk waktu yang lama. Pada satu titik, dia bahkan curiga bahwa informasi tentang Yun Xiao itu salah. Cuyu telah mengirim orang untuk menyusup ke kota Shangyang lagi untuk menyelidiki. Dan baru setelah itu, Cuyu dapat memastikan, secara khusus selama pertempuran di Golden Crow, Yun Xiao telah menghabisi seorang martial grandmaster dengan lambaian tangannya. Meskipun ada sedikit keberuntungan yang terlibat, puluhan ribu orang telah menyaksikannya. Cuyu kembali sadar dan memandang Luo Qingyun di kejauhan. Dia sedikit mengangguk penuh niat menghabisi. Luo Qingyun adalah murid luar negeri, dan bahkan Cuyu tidak tahu identitasnya. Awalnya Cuyu tidak mengambil permintaan itu, tetapi keluarga Zhou telah mengirim terlalu banyak hadiah. Jadi agar aman, Cuyu telah menambahkan Luo Qingyun ke dalam daftar kandidat kompetisi kuota. Ini karena dia telah menguji kekuatan Luo Qingyun sebelumnya. Itu tidak sesederhana martial grandmaster biasa. Jika Luo Qingyun bergerak, Yun Xiao pasti akan binasa. Niat menghabisi di wajah Cuyu dilihat oleh puluhan ribu murid. Mereka semua berkeringat dingin mengetahui bahwa Pulau Qinghua tidak akan damai. Person mengambil beberapa langkah di udara dan dengan dingin berkata kepada semua peserta untuk tenang. Sekarang, ia tidak akan mengatakan omong kosong. Ada total 2.000 kuota dan 10.000 peserta. Batas waktu 3 hari. Dia mengeluarkan kristal berbentuk telur dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Itu perlahan bersinar dan berwarna sinar matahari. Dan di tengahnya simbol kuno terus berputar, penuh dengan chi spiritual. Person menjelaskan, ada total 2.000 kristal di Pulau Qinghua. Masing-masing melambangkan tempat untuk memasuki Gunung Meru. Semua orang bisa mengumpulkan sebanyak yang mereka bisa. Aturannya sangat sederhana. Mereka dapat menggunakan cara apapun kecuali menghabisi dengan niat buruk. Pulau ini diawasi secara ketat oleh para ahli dari 3 kekuatan, yaitu Escape Valley, Sekte Juntian dan Pavilion Seribu Bangau. Jika nyawa seorang dalam bahaya, mereka dapat berteriak, aku mengaku kalah. Dan para ahli akan segera datang untuk menyelamatkan mereka, dan membawa mereka pergi dari Pulau Qinghua. Namun mereka harus menyerahkan kristal kuota, dan mengembalikannya ke pulau. Jika ada kristal yang belum ditemukan selama 3 hari, maka pada hari terakhir, kristal yang belum ditemukan akan terguncang ke langit oleh formasi, dan semuanya akan muncul. Pada saat itu, mereka akan mengandalkan kemampuan mereka sendiri dan yang mampu akan mendapatkannya. Faktanya, semua orang sudah mengetahui peraturan ini, dan Horson baru saja mengumumkan lagi sebagai rutinitas. Horson menggerakkan tangannya mengatakan, sekarang saatnya teleportasi. Dia menunjuk ke bawah dan seberkas cahaya melesat ke tanah. Itu mulai menyebar, dan kemanapun itu lewat. Larik Rune muncul dalam radius 100 meter. Ray itu bertabrakan ribuan primordial stone yang penuh dengan chi. Di bawah aktivasi Horson, batu primordial memancarkan chi dalam jumlah yang luar biasa dan terkumpul di tengah array. Segera cahaya hangat keluar dari array mengembun di udara, dan perlahan terbuka. Itu adalah gerbang teleportasi jarak pendek, yang mengarah langsung ke Pulau Qinghua. Selain itu adalah gerbang teleportasi acak, dan setiap orang akan mendarat di tempat yang berbeda setelah masuk. Jika ada murid dari sekte yang sama, mereka harus berkumpul dengan cara mereka sendiri. Senyuman muncul di wajah Horsen, dan matanya berangsur-angsur terfokus. Ia mengatakan, sekarang semuanya dapat masuk.
Yuan Shao dan yang lainnya segera memasuki pintu teleportasi tersebut dengan harapan akan mendapatkan paling banyak kuota untuk diri mereka sendiri. Gerbang teleportasi terbuka, dan ini adalah pertama kalinya sebagian besar murid melihat formasi teleportasi. Mereka semua sangat antusias dan bergegas masuk, berharap mereka menemukan kuota terlebih dahulu. Setelah berjalan selama 15 menit penuh, hanya beberapa orang yang tersisa dan masuk dengan tidak tergesa-gesa. Salah satunya, seorang pria berjubah brokat biru tua, berjalan melewati Yuan Shao dan memberinya tatapan dingin sebelum berjalan ke area teleportasi. Dia diikuti oleh banyak teman, semuanya menatap Yuan Shao dengan mata mengejek saat mereka mengikutinya masuk. Begitu juga dengan Luo Qingyun, ia masih berdiri di samping Yuan Shao. Luo Qingyun telah menatap Yuan Shao untuk beberapa lama, ketika orang banyak mengejeknya, dan hanya mereka berdua yang tersisa. Dia tiba-tiba membuat isyarat mengundang dan berkata sambil tersenyum, mempersilahkan Yuan Shao untuk masuk terlebih dahulu. Yuan Shao menatapnya dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Lalu Yuan Shao masuk tanpa sopan santun dan menjawab dengan acuh tak acuh. Ia berterima kasih. Yuan Shao baru saja menjadi pusat perhatian dan sepertinya telah menjadi sasaran kritik publik. Luo Qingyun menatap punggung Yuan Shao yang memasuki area teleportasi yang perlahan menghilang. Yuan Shao terus berjalan. Itu seperti lorong namun diperpendek, bukan lorong panjang di depannya. Begitu Yuan Shao melangkahkan kakinya keluar dari teleportasi, ia menemukan pemandangan di depannya berubah. Dia sudah memasuki ruang yang berbeda dan tiba di hutan. Ketika dia mendengar suara ombak di kejauhan, Yuan Shao tahu bahwa ia telah tiba di Pulau Jianghua. Dia menutup matanya sedikit dan menyebarkan indera ilahinya dalam sekejap, mencoba menjelajahi pulau itu. Indera ilahi mulai menyebar ke beberapa arah untuk sejenak, tapi dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia baru saja menyebarkan sejauh ratusan meter ketika dia diblokir oleh kekuatan tak terlihat, membuatnya sulit untuk menyebarkannya lebih jauh. Yuan Shao bergumam, mereka benar-benar membuat formasi penyegelan roh. Yuan Shao memilih untuk melupakan. Jika ia menggunakan teknik dewa ekspansi besar untuk memaksa melewati batasan formasi, ia khawatir itu akan menyebabkan keributan. Ia lebih memilih untuk mencoba keberuntungannya dulu guna menemukannya. Sosok Yuan Shao melintas dan menghilang ke dalam hutan. Di suatu tempat di Pulau Jianghua, pria berjubah biru tua memegang kristal kuota di tangannya. Dia sangat beruntung. Setelah diteleportasi, dia menemukan kristal di pohon dan menurunkannya. Pria itu mengatakan, itu seharusnya semacam batu aneh dengan tanda yang terukir di dalamnya. Pria itu memegangnya di tangannya dan memeriksanya dengan hati-hati. Simbol aneh berkedip di dalam kristal, memberikan rasa kekuatan yang kuat. Pria itu diketahui sebagai Leng Chuan, dari Sekte Zentian Kekaisaran Musuh. Sebuah suara tiba-tiba berteriak dari atasnya meminta untuk Leng Chuan meletakkan kristal kuota tersebut. Segera dua sosok turun, satu di depan dan satu di belakang mengelilinginya, dalam formasi segitiga. Akibat formasi itu, asap mengepul dan seolah menyembunyikan sosok mereka. Mata mereka berbinar saat menatap kristal dan berkata dengan gembira. Dan salah satu dari mereka mengatakan itu sebuah keberuntungan. Segera setelah mereka tiba di Pulau Jianghua, mereka bertemu dengan kelompoknya, dan kemudian menemukan kristal kuota. Seorang yang lain memperingatkan pada Leng Chuan, jika Leng Chuan tahu apa yang baik untuknya, maka Leng Chuan harus menyerahkan kristal kuota dan ia akan membiarkan Leng Chuan pergi. Leng Chuan melirik mereka dari sudut matanya sebelum dengan hati-hati menyingkirkan kristal itu. Dia kemudian perlahan berkata, mereka tidak memiliki kristal kuota pada mereka sendiri. Mereka sebaiknya pergi dan gali lebih banyak lagi, dan ia akan datang mencari mereka nanti. Sosok yang tersembunyi dalam asap di samping Leng Chuan tertawa mengatakan kepada rekannya, apakah mereka mendengar apa yang dikatakan Leng Chuan? Rekannya yang lain menimpali dengan mencibir, karena Leng Chuan tidak tahu apa yang baik untuk dirinya, maka ia akan memberinya pelajaran. Sosok itu mengatakan untuk Leng Chuan jangan menyesal nantinya. Mereka mengambil langkah aneh dan dengan cepat mengitari Leng Chuan. Segala macam ilusi terus muncul di sekitar mereka, tapi tubuh asli mereka tersembunyi dan sulit dibedakan. Salah satu dari mereka tertawa mengatakan, apakah Leng Chuan terpana? Saat ia dan rekannya bekerja sama, gerakan kaki mereka bisa menyamai kenyataan dan ilusi, membuatnya sulit untuk ditembus. Mereka tidak akan membuang waktu lagi dengan berbicara omong kosong dan bergerak. Suara mendesing terdengar. Beberapa serangan yang menerobos udara dipancarkan dari balik asap hampir pada waktu yang bersamaan. Mereka menutupi langit dan bumi, menyerang Leng Chuan dari segala arah tanpa titik buta. Tidak mungkin untuk menghindar. Salah satu dari mereka mengatakan untuk rekannya tidak terlalu berlebihan. Bukankah mereka akan bermain dahulu dengan mangsa mereka? Tiba-tiba seorang pria berambut kuning muncul dari balik asap akan menyerang. Dia memerintahkan rekannya untuk tidak menghabisinya terlebih dahulu. Ia akan bermain sebentar. Tapi tiba-tiba pria itu terkejut. Ketika ia muncul, ia hanya menemukan pakaian dari rekannya. Tiba-tiba dari belakang pria itu muncul Leng Chuan, dengan menodongkan ujung payungnya tepat di belakang kepala pria itu. Leng Chuan mengatakan, rekan pria itu telah menunggu di dunia bawah. Leng Chuan melanjutkan, ayam lemah seperti pria itu yang telah berkultivasi tertutup di sekte sejak mereka kecil, dan tidak memiliki pengalaman dalam pertempuran secara langsung, atau bahkan meninggalkan sekte mencoba untuk melakukan tindakan bodoh seperti itu. Pria itu langsung tersadar dan memohon untuk tidak menghabisinya. Ketakutan akan kebinasaan langsung menghantam kepalanya. Dan dia ketakutan setengah mati. Dia buru-buru memohon belas kasihan. Leng Chuan mengatakan dengan seringai di mulutnya. Setelah berinkarnasi kembali nanti, ada baiknya pria itu melatih penglihatannya dulu. Ada lawan yang seharusnya tidak diprovokasi. Pria itu berteriak, ia mengaku kalah. Namun sayang, dia masih selangkah terlambat. Bagian belakangnya langsung tertusuk oleh Ci dari ujung payung, dan membuat pria itu binasa seketika. Tiba-tiba seorang pria mengurutkan kening dan muncul di atas Leng Chuan. Dia mengenakan jubah besar, yang tidak lain adalah penanggung jawab kompetisi. Seorang itu mengatakan, bukankah itu metode yang kejam untuk menghabisi seseorang? Aturan kompetisi menyatakan bahwa tidak ada yang diperbolehkan menghabisi dengan niat buruk. Apakah Leng Chuan lupa? Orang itu menambahkan dengan pertanyaan, apakah Leng Chuan berasal dari Kekaisaran Musuh? Untuk sesaat Leng Chuan tidak menjawab atau mengatakan apapun. Ia hanya baru saja melepaskan pria yang baru saja ia habisi terjatuh ke tanah.
Leng Chuan lalu berbalik membungkuk pada penanggung jawab dan mengatakan bahwa ia berasal dari sekte Zentian kekaisaran musuh. Setelahnya, ia membela diri dengan mengatakan, apakah penanggung jawab tidak melihat bahwa mereka lah yang menyerang dirinya dan ingin menghabisinya terlebih dahulu? Apakah dengan membela diri ia dikatakan sebagai yang bersalah? Wajah penanggung jawab terlihat suram. Dua orang yang baru saja dihabisi oleh Leng Chuan adalah murid dari keluarga aristokrat di kekaisaran Das Flame. Penanggung jawab berkata dengan nada marah, apakah Leng Chuan mengatakan membela diri? Penanggung jawab yang melihat penampilan Leng Chuan yang nakal, dia ingin memberinya pelajaran sampai binasa. Dia sangat marah sehingga dia menghilang di tempat dengan mengatakan, Leng Chuan punya nyali, dan mengingatkan untuk tidak membuat masalah lagi, atau ia sendiri akan turun tangan menghabisi Leng Chuan. Leng Chuan berembus dingin dan tidak mengingatnya. Dia mengeluarkan senjata tingkat Xuan yang bulat, yang tampaknya diukir dengan sesuatu. Leng Chuan melihatnya dengan penuh perhatian. Dari sana muncul hologram di atasnya membentuk sebuah peta digital, menunjukkan posisinya dan posisi di mana kristal kuota berada. Ia melihat juga ada beberapa murid dari sekte lain yang mendekat ke arahnya. Ini adalah alat array yang digunakan untuk menghubungi sesama murid. Setiap murid dari sekte Zentian membawa satu dan itu bisa menampilkan informasi dalam jarak ratusan mil. Banyak murid sekte yang memasuki Pulau Jianghua memiliki benda ini. Leng Chuan mengatakan, total ada 2000 kristal kuota. Ia setidaknya harus memiliki setengahnya. Matanya berbinar dan dia mengungkapkan senyuman percaya diri. Kemudian dia melangkah ke dalam hutan. Hari pertama berlalu dengan cepat. Ada sangat sedikit konflik hari itu. Lagi pula semua orang baru saja memasuki pulau dan mempertahankan sikap waspada terhadap orang lain. Selain itu, setiap orang memiliki titik awal dan hampir tidak ada yang memiliki kristal kuota. Tidak ada gunanya mengambil resiko untuk menyerang. Selain dua murid kekaisaran Das Flame yang dihabisi oleh Leng Chuan, tidak ada orang lain yang binasa. Di tepi danau Brightcourt, di menara yang tinggi di malam hari, Xin Pi dan dua lainnya sedang duduk santai di sebuah gedung, melihat layar air yang besar. Ini adalah artefak dari array dari Pulau Jianghua, tetapi mencatat situasi semua jenis kristal kuota. Di peta seluruh Pulau Jianghua, 2000 kristal didistribusikan. Saat hari pertama berlalu, semakin banyak kristal yang dikumpulkan bersama. Jelas bahwa seseorang telah mengumpulkannya. Orson membuka pembicaraan terlebih dahulu mengatakan, 1 hari telah berlalu, dan seseorang sudah mengumpulkan 32. Ia ingin tahu siapa murid itu. Orson diam-diam melihat distribusi dari pergerakan kristal dan mengerutkan kening. Ia melanjutkan, orang ini sepertinya bisa mendeteksi kristal. Ia meminta untuk yang lain melihat. 32 kristal berpindah ke yang berikutnya. Cuyo menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya. Matanya berkedip mengatakan, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ada array di pulau yang menghalangi indera ilahi. Bahkan alkemis tingkat keempat tidak dapat melihat radius lebih dari 100 meter. Terlebih lagi, terlihat sangat jelas tentang sumber kumpulan kristal kuota ini. Bahkan jika pulau itu tidak menghalangi indera ilahi, ia rasa tidak ada yang bisa merasakannya. Jantung Xin Pi berdetak kencang saat dia tiba-tiba memikirkan Yuan Shao. Ia bergumam, Bailey Gongjian secara pribadi mengeluarkan lencana alkemis tingkat kelima kepada Yuan Shao, menjadikannya alkemis tingkat kelima yang asli. Mungkinkah Yuan Shao yang mengumpulkan 32 kristal itu? Kumpulan kristal ini berasal dari tempat yang luar biasa, tapi karena ada seseorang yang bisa melakukannya, dan juga memecahkannya, itu tidak mungkin. Ketika Xin Pi memikirkan hal ini, hatinya terbakar dengan gairah. Pada tingkat ini, tidak akan menjadi masalah untuk mengumpulkan ratusan kristal kuota. Berpindah pada Yuan Shao. Setelah berjalan-jalan di sekitar pulau sebentar di hari pertama, Yuan Shao semakin mengenal medannya. Pulau ini memiliki radius beberapa ratus li. Dan bahkan jika ada 10.000 orang di sana, mereka hanya akan menjadi beberapa titik yang tersebar. Keberuntungannya rata-rata, dan dia tidak menemukan satu kristal pun. Namun, ada puluhan ribu orang, dan totalnya hanya 2.000 kristal. Kemungkinan menemukannya sendiri hanya 1 dari 5. Dalam kekesalannya, Yuan Shao tidak peduli untuk menimbulkan kecurigaan. Dia membentuk segel dengan satu tangan dan dengan hati-hati menggunakan teknik dewa ekspansi besar. Energi spiritualnya langsung meluas dan memancar ke segala arah. Medan Pulau Jianghua berangsur-angsur muncul dalam pandangan spiritualnya. Yuan Shao sedikit mengernyit, tapi senyuman segera muncul di wajahnya. Dia menarik indera ilahi dan terbang menuju tempat yang ia temukan. Yuan Shao mendarat di atas batu besar dengan senyuman di wajahnya. Segera sebuah kekuatan menyebar di bawah kakinya, dan seluruh batu itu retak dari atas ke bawah. Yuan Shao memerintahkan untuk seseorang segera keluar. Melihat tidak ada reaksi, Yuan Shao segera mengayunkan tangannya mengatakan, apakah masih tidak ingin keluar? Jika begitu jangan salahkan dirinya menjadi orang yang tidak berbelas kasihan. Yuan Shao menghantam batu di bawahnya dengan satu benturan dan langsung hancur. Sosok tubuh langsung melesat keluar dari batu seperti tikus tanah, dan dengan cepat melarikan diri ke suatu arah. Orang itu menangis ketakutan. Yuan Shao melompat ke udara dan langsung mendekati pria itu dan berteriak untuk tidak melarikan diri. Dia meraih udara dengan 5 jarinya dan segera mengunci pria itu di tanah. Lalu menekannya dengan tekanan yang membuatnya tidak bisa bergerak. Pria itu ketakutan tidak bisa melarikan diri dari Yuan Shao lagi. Yuan Shao mengulurkan tangannya ke depan dengan mengatakan, jika pria itu menyerahkan kristal kuota, maka ia akan membiarkan pria itu pergi. Pria itu mengatakan apa yang Yuan Shao maksud. Ia tidak memiliki kristal. Untuk sejenak pria itu mengamati Yuan Shao sedikit lebih lama. Yang di saat berikutnya ia berteriak ngeri. Apakah itu adalah Yuan Shao? Yuan Shao terkejut dan menanyakan, apakah pria itu mengenal dirinya? Sungguh tidak disangka ia begitu terkenal. Pria itu menangkupkan tangannya dengan pucat mengatakan bahwa dirinya adalah orang dari kekaisaran Das Flame. Semua orang di negeri ini tahu bahwa Yuan Shao telah menghabisi seorang martial grandmaster dengan lambaian tangannya dalam pertempuran yang menghancurkan bumi itu. Bertemu dengan Yuan Shao lebih buruk daripada bertemu dengan martial grandmaster itu sendiri. Pria itu memohon untuk Yuan Shao membiarkannya pergi. Ia benar-benar tidak memiliki kristal kuota sama sekali. Wajah Yuan Shao langsung berubah dingin sambil berengus. Apakah pria itu mengatakan tidak memilikinya? Jika tidak memilikinya, mengapa bersembunyi di batu dan tidak bergerak? Pria itu memutar matanya dan buru-buru berkata bahwa dirinya sedang berlatih. Ia sedang berlatih teknik kultivasi tipe tanah. Jadi, ia perlu berlatih di bebatuan. Jika Yuan Shao tidak percaya padanya, maka ia bisa menunjukkannya. Pria itu benar-benar seperti tikus tanah yang ketakutan bersembunyi di kedalaman tanah.
Yun Xiao melambaikan tangannya, ketika raut wajahnya menunjukkan intimidasi menatap ke dalam tanah dan mengatakan, karena pria itu tidak tahu apa yang baik untuknya sendiri, ia harus menghabisinya dan mencarinya sendiri. Karena hal itu membuat pria tersebut berteriak lebih keras dan menangis. Yun Xiao meraih kerah baju belakang pria itu dan menariknya keluar bagaikan menarik seekor tikus dari lubang. Pria itu ketakutan dan buru-buru mengatakan untuk Yun Xiao mengampuninya. Mereka berdua adalah murid kekaisaran Das Flame, jadi Yun Xiao seharusnya mengampuninya. Ia bersedia menyerahkan kristal kuota miliknya. Setelah mendapatkan itu, Yun Xiao menembus mengatakan, sungguh tidak tahu malu. Seharusnya Yun Xiao sendiri yang tidak tahu malu, orang pula yang dibilang tidak tahu malu. Yun Xiao segera memerintahkan untuk pria itu pergi, dan pria itu sekali lagi menggali tanah hingga dalam dan bersembunyi. Untuk sejenak Yun Xiao mengamati kristal kuota tersebut. Dia menemukan bahwa itu persis sama dengan kristal kuota yang ditunjukkan oleh Orson. Itu memancarkan cahaya lembut. Dan seluruh simbol terus berkedip di dalam penuh kekuatan. Kristal itu memang terbuat dari baja, tapi apa larangannya? Strukturnya begitu rapat, apakah mereka memesannya dari The Sea of Gods? Yun Xiao tiba-tiba memikirkan kemungkinan ini. Dengan dibukanya Gunung Meru, The Sea of Gods pun tidak akan bisa diam. Mereka pasti akan mengirim murid ke wilayah selatan untuk melakukan berbagai perdagangan. Yun Xiao mengarahkan jari telunjuknya ke kristal, dan cahaya kemasan segera mekar. Ujung jarinya terus jatuh pada kristal. Ia bergumam, tidak mungkin ia tidak akan menemukan rahasia di balik kristal itu. Jejak keseriusan melintas di wajahnya. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan ujung jarinya dan menuju ke bawah. Suara retakan terdengar dari kristal, dan tiba-tiba itu ditutupi dengan retakan. Itu meledak dengan ledakan. Dan seberkas cahaya keluar dari kristal, mencoba menembus langit. Tiba-tiba kekuatan cih hitam yang samar-samar menembus keluar dari telapak tangannya. Yun Xiao merasa sangat familiar dengan perasaan yang saat ini ia rasakan. Yun Xiao mengingat sesuatu. Itu adalah perasaan yang sama dengan apa yang ia rasakan ketika akan mendapatkan api Phoenix. Dia kemudian melemparkan beberapa seni spiritual lagi, terus-menerus mengenai simbol aneh, dan akhirnya melarutkan chi energi yang gelisah. Simbol itu beransur-ansur jatuh dan melayang di telapak tangannya. Dia menatap simbol aneh itu dengan ekspresi menjadi semakin serius. Kemudian dia menunjuk jarinya, dan karakter seperti kecebong emas bergegas dan bertabrakan dengan simbol itu. Kedua simbol itu langsung memusnahkan satu sama lain. Dan badai spiritual terbentuk di telapak tangannya, berguncang ke segala arah. Yun Xiao memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Dia mengepalkan tinjunya, dan kabut hitam itu segera berubah menjadi gumpalan asap. Melesat ke toples kaca sebelum dia menyimpannya. Dengan mengamatinya, mata Yun Xiao menyipit bergumam. Kekuatan itu benar-benar telah menembus lautan spiritualnya. Untungnya, kekuatan jiwanya sangat kuat, atau dia akan terluka parah. Yun Xiao segera menyimpannya ke dalam saku di balik bajunya dan pergi. Ia penasaran, bagaimana bisa sesuatu seperti itu bisa muncul. Saat dia berbalik dan tidak pergi, teriakan keras tiba-tiba datang dari belakang. Terdengar suara nyanyian eksentrik yang tidak enak untuk didengar. Yun Xiao tentu terkejut, matanya terbelalak karena sakit telinga dan menoleh untuk melihat dari mana suara itu berasal. Kemudian beberapa sosok bergegas dan mengelilingi Yun Xiao dalam beberapa kilatan. Mereka masih terus bernyanyi tanpa malu. Yun Xiao mendengarnya memasang wajah datar melihat mereka yang bernyanyi tanpa henti. Tiba-tiba seorang dari mereka di akhir nyanyiannya berteriak. Bukan berteriak karena mengakhiri lagunya, tapi berteriak ketika mengetahui orang yang mereka hadang adalah Yun Xiao. Mereka menghadang orang yang salah. Pria parubaya menjadi pemimpin kelompok itu langsung memerintahkan mereka untuk melarikan diri. Pria parubaya itu segera menembak ke belakang dan berteriak, lari ke segala arah. Jangan pergi ke satu arah. Kerumunan segera menyebar seperti burung dan binatang buas. Begitu cepat sehingga Yun Xiao bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Yang membuat Yun Xiao heran adalah, mereka yang datang, mereka pula yang ketakutan. Namun Yun Xiao tersenyum dingin dan menutup matanya untuk merasakan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dengan suara yang hampir tidak terdengar. 5 aura, pria parubaya itu memiliki 4 kristal, yang lain tidak memilikinya. Yun Xiao menginjak kakinya dengan ringan dan segera menembak ke depan seperti anak panah. Melalui penelitiannya tentang gas hitam, atau chi hitam, Yun Xiao sudah membedakan keberadaan aura ini dengan indera ilahinya. Pria parubaya itu berlari melewati hutan dengan kecepatan penuh. Ada semburan cahaya di bawah kakinya saat dia berjalan melewati hutan seperti kilat. Kecepatannya sangat cepat hingga banyak murid lain yang mereka temui di jalan menjadi waspada. Namun, kecepatan pria parubaya itu meningkat dan ekspresinya menjadi jelek. Ini karena ada indera ilahi menjulang di belakangnya dan langsung menguncinya. Tidak peduli bagaimana dia berlari, dia tidak bisa lepas dari pengejaran indera ilahi. Pria parubaya itu berteriak ketakutan. Bagaimana mungkin? Bukankah indera ilahi diblokir di pulau ini? Jangan katakan Yun Xiao berbuat curang. Pria parubaya itu mengeratkan gigi dan berlari dengan putus asa. Dia berasal dari sekte tertutup di Das Flame Empire. Dia telah menyaksikan seluruh pertarungan di arena di kota Shangyang hari itu. Tidak melewatkan satu detail pun. Dengan kekuatannya sebagai Martial King bintang 8, dia pasti akan binasa jika bertemu dengan Yun Xiao. Dia segera dipenuhi dengan penyesalan. Mengapa dia menyimpan keempat kristal bersamanya? Akan sangat bagus jika dia dan rekan-rekannya masing-masing membawa satu. Tiba-tiba busur cahaya melesat dari kejauhan, mengarah ke titik vital pria parubaya itu. Kecepatannya sangat cepat hingga memecah udara dengan suara. Itu tepat, akurat, dan tajam. Pria parubaya itu sangat ketakutan dan buru-buru terbang ke udara. Dia berusaha menghindari serangan itu dengan sebisa mungkin. Dan pada akhirnya serangan itu memotong kayu pijakannya. Beberapa sosok bolak-balik melewati dedaunan dan dengan cepat mengelilingi pria parubaya itu. Salah seorang yang menghadang pria parubaya itu mengatakan, bukankah itu adalah Hesin? Dari kediaman Vermilion Bird di Kekaisaran Das Flame? Mengapa Hesin berlari bagai dogi yang kelaparan? Ada total 5 orang yang mengelilingi Hesin. Mereka adalah murid dari sekte Lembah Matahari. Di Kekaisaran Musuh, yang memiliki basis kultivasi tertinggi di antara mereka adalah Martial King bintang 9. Mereka menatap Hesin dengan dingin dengan ekspresi mengejek. Pria itu melanjutkan, mengapa Hesin terlihat begitu pucat? Apakah Hesin takut karena mereka menghadang Hesin? Hesin bergumam dalam hati. Ia pucat bukan karena ia dikelilingi oleh orang-orang ini, tetapi karena dia merasakan bahwa Yun Xiao ada di dekatnya, dan dia tidak dapat melarikan diri, apapun yang terjadi.
Heisen menghela napas sedikit dan berteriak ke arah hutan, memanggil Yun Xiao. Ia tahu bahwa ia tidak dapat melarikan diri, tetapi karena mereka berdua berasal dari kekaisaran Das Flame, maka biarkan dirinya memiliki satu kristal. Ia bersedia memberikan 3 sisanya kepada Yun Xiao dengan sukarela. Jika tidak, ia hanya bisa berteriak, "Aku mengaku kalah," dan meninggalkan pulau dengan aman. Tetapi dengan itu, Yun Xiao tidak akan bisa mendapatkan salah satu dari 4 kristal itu. Ekspresi para murid sekte Lembah Matahari berubah. Salah satu dari murid Lembah Matahari yang berada di ranah Martial King Bintang 9 berteriak, "Apakah ada orang yang bersembunyi? Siapa yang berani menyergap dari belakang dan dari kegelapan pula?" Ekspresi Martial King Bintang 9 juga sedikit berubah. Dia mengamati hutan dengan matanya, tetapi tidak menemukan apapun. Tempat ini menghalangi indera ilahinya, jadi jangkauan indera ilahinya tidak melebihi 10 meter. Itu sama baiknya dengan tidak ada. Murid Lembah Matahari yang berada di Martial King Bintang 9 mengatakan, untuk Hesin memberikan 3 kristal kuota kepadanya, dan ia akan membiarkan Hesin pergi dengan selamat. Alasan dia mengatakannya dengan buru-buru adalah, dia juga sangat takut Hesin akan langsung mengaku kalah. Kemudian, para ahli dari 3 sekte utama akan muncul dan membawanya pergi. Dan keempat keping kristal itu mungkin akan kembali ke pulau itu. Hesin menoleh dan menatapnya dengan jijik. Dia mendengus mengatakan, jika bukan karena tuan kota Martial Flame mengejarnya, apakah mereka pikir mereka bisa menghentikannya? Murid Lembah Matahari yang seorang Martial King Bintang 9 menjadi marah. Cahaya terang keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju Hesin. Dia berteriak dengan marah, karena Hesin mencari kebinasaan. Ia akan memenuhi keinginannya. Salah seorang murid Lembah Matahari bergegas akan mengurus Hesin. Ekspresi Hesin sedikit berubah dan dia buru-buru mundur ke hutan di belakangnya. Dia melambaikan tinjunya dan mengubah semua kekuatannya menjadi gelombang jis sejati. Kekuatan lawan pasti lebih kuat darinya, jadi dia tidak berani gegabah. Hesin mundur masih sembari bernyanyi, menyanyikan cibiran untuk mereka murid dari Lembah Matahari. Ketika murid Lembah Matahari mendekati dan akan menyerang Hesin, tiba-tiba sebuah kaki mendarat di mukanya yang membuatnya terbang menjauh. Itu adalah Yun Xiao yang telah muncul. Yun Xiao menyepakati tawaran dari Hesin sebelumnya, 4 kristal kuota. Hesin dapat menyimpan 1 dan ia akan merebut sisanya. Melihat adanya Yun Xiao membuat Hesin terkejut sekaligus lega. Sedangkan murid Lembah Matahari terlihat terbaring tidak berdaya, dengan wajah tenggelam karena sepatu Yun Xiao. Murid Lembah Matahari yang seorang Martial King Bintang 9 merasakan hawa dingin di punggungnya dan jantungnya berdetak lebih kencang. Dia tidak tahu kekuatan musuhnya, tapi seseorang yang bisa memaksa Hesin melarikan diri jelas tidak sederhana. Karena itu dia buru-buru menarik tinjunya dan mundur. Dia berdiri di hutan dengan waspada. 4 murid lainnya dari Lembah Matahari juga maju dan mengeluarkan senjata mereka. Murid Lembah Matahari seorang Martial King Bintang 9 mengatakan, ia mengira Yun Xiao adalah expert, tapi ternyata hanya sampah yang berada di Martial Lord Bintang 5. Bagaimana bisa Yun Xiao searogan itu? Pria itu mencibir Yun Xiao hanyalah bocah yang menyelamatkan dirinya sendiri dengan meledakan kapal Tiger King. Namun apakah Yun Xiao pikir itu begitu kuat? Dia mencetikkan jarinya dan 5 bola cahaya melengkung kecil ditembakkan. Mereka menggambar kurva sepanjang di udara dan dikendalikan di ujung jarinya seperti boneka saat mereka menembak ke arah Hesin dan ke arah Yun Xiao. Hesin berteriak kepada Yun Xiao bahwa pria itu begitu kuat. Yun Xiao terkekeh dan menjadikan jarinya juga. 5 bola warna-warni kemudian muncul di ujung kelima jarinya. Itu berbeda dari milik murid sekte Lembah Matahari, yang mana milik Yun Xiao menandakan bahwa itu adalah 5 elemen. Yun Xiao mengayunkan tangannya ke belakang hingga cahaya 5 warna itu tampak membentuk bekas lingkaran. Dan Yun Xiao segera mengirimkan 5 bola kecil yang melilit ujung jarinya melesat menuju pria itu. Murid-murid sekte Lembah Matahari terkejut, karena serangan Yun Xiao terus melesat tidak berhenti ke arah mereka. Dan pada akhirnya serangan itu menghujam mereka dan menyebabkan ledakan yang begitu besar, dengan asap warna-warni. Setelah asap menghilang, 4 murid sekte Lembah Matahari yang tersisa pulih dari keterkejutan mereka, dan buru-buru berlari ingin menyeret pria itu keluar dari lubang. Yun Xiao mendekati mereka mengatakan, tidak terlalu buruk bagi seorang Martial King Bintang 9. Ia hanya selangkah lagi untuk menjadi Martial Grandmaster. Yun Xiao di sini hanya mencibir orang-orang itu, karena begitu mudah ia aja. Yun Xiao menatap pria itu dan terkekeh, meminta untuk pria itu bangkit. Yun Xiao melanjutkan, kekuatan kelima elemen itu kuat, tingkat kultivasi miliknya terlalu rendah. Ia tidak bisa membuat pria itu benar-benar terluka, bukan? Yun Xiao mengatakan pada pria itu yang berusaha bangkit, mereka memiliki 4 kristal kuota, ada baiknya mereka menyerahkan kepadanya, dan ia akan membiarkan mereka pergi. Semua murid sekte Lembah Matahari terkejut. Salah satu dari mereka membentak Yun Xiao. Memangnya siapa Yun Xiao yang berani berbuat seperti itu kepada mereka? Yun Xiao melawan dan mampu mengalahkan seniornya hanya karena keberuntungan. Dan Yun Xiao berani menyombongkan diri tanpa rasa malu. Tiba-tiba pria yang dikalahkan Yun Xiao berteriak untuk rekan-rekannya menyerahkan kristal kuotanya. Salah satu murid itu terkejut apa yang baru saja seniornya katakan. Karena tidak segera melakukannya, pria itu berteriak dengan keras untuk memberikan kepada Yun Xiao. Murid itu terkejut dan keringat dingin muncul di wajahnya. Dia dengan cepat mengeluarkan 4 kristal dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya jauh-jauh. Benang ketakutan muncul di hatinya. Dia tahu kekuatan dan temperamen seniornya ini. Jika bukan karena dia benar-benar tidak memiliki harapan, dia tidak akan pernah menyerahkan kristal itu. Setelah memberikannya, semua murid dari sekte Lembah Matahari bergegas pergi meninggalkan Yun Xiao dan Hesin. Hesin menghela nafas lega dengan emosi di dalam saat dia buru-buru membungkuk dan mengucapkan terima kasih kepada Yun Xiao. Dia menundukkan kepalanya dan menunggu lama, tapi tidak ada jawaban dari Yun Xiao. Ketika dia mengangkat kepalanya sedikit, dia melihat bahwa Yun Xiao telah menghilang. Dia terkejut sesaat dan kemudian wajahnya berubah pucat. Dia hanya memiliki 1 keping kristal yang tersisa. Dia bingung kapan Yun Xiao mengambilnya. Namun dia tidak bisa mengatakan apapun lagi. Dan dia tidak punya cara untuk menjelaskan kepada rekan-rekannya. Dia buru-buru melarikan diri. Pada saat ini, di gedung dekat Danau Brightcourt, wajah Sinpi dan 2 lainnya juga menjadi sangat serius saat menatap tirai air ini. Wajah Horson sangat jelek saat dia berkata, pasti ada seseorang yang tahu cara mengumpulkan kristal. Yang terkuat telah mengumpulkan hampir 200 keping. Dan orang ini sangat kuat. Semua kristal yang ditemuinya pasti diambil. Hanya 40 kristal yang tersisa.
Wajah Luo Qingyun tiba-tiba muncul di benak Cuyu. Pemuda itu yang bahkan dia tidak bisa melihatnya, sepertinya telah mengatakan sesuatu ketika dia diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Tetapi dia telah melupakannya sejenak. Dia hanya merasa bahwa orang yang telah mengumpulkan lebih dari 200 kristal kemungkinan besar adalah Luo Qingyun. Tetapi dia tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan ini. Xin Pi di sisi lain sedang memikirkan Yuan Shao saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah itu benar-benar Yuan Shao? Dengan lebih dari 200, pada tingkat ini, sangat mungkin dia akan mendapatkan hingga 1000 sebelum berakhir. Itu setengah dari kuota. Ketika Xin Pi memikirkan hal ini, hatinya tiba-tiba terbakar oleh gairah. Gunung Meru sangat bermanfaat bagi peningkatan kekuatan seorang prajurit. Jika sejumlah besar murid yang luar biasa ada di Kekaisaran Dust Flame, kekuatan keseluruhan mereka akan terus melampaui dua kekaisaran lainnya dalam beberapa dekade mendatang. Berpindah pada Yuan Shao yang tengah duduk di tengah lapang, Yuan Shao menangguhkan 7 kristal kuota yang dia peroleh di udara dan mengamatinya dengan cermat. Terlepas dari strukturnya yang lebih sedikit berbeda, simbol di dalamnya persis sama, memberikan kesan kekuatan. Setelah sekian lama dia menghela nafas. Dengan lambayan tangannya dia segera menyimpan ketujuh kristal itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian senyum muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, mereka yang semua bersembunyi bisa keluar. Setelah menonton begitu lama, saatnya untuk mengambil tindakan. Dia menunggu sebentar dan menemukan bahwa tidak ada gerakan sama sekali. Karena tidak menemukan orang yang keluar, Yuan Shao tersenyum mengatakan, ia sedang tidak berbicara dengan diri sendiri seperti orang gila. Yuan Shao lalu menyebutkan masing-masing dari mereka. Ada 2 di belakang pohon 43 meter di depan, 5 di 86 meter, 1 di belakang batu 72 meter ke kiri, dan 11 bersembunyi di belakangnya. Mereka semua keluarlah. Yang kemudian, dia melanjutkan, yang di sebelah kiri, ia berbicara tentang mereka yang ada di sebelah kiri. Sepertinya seseorang yang bersembunyi melihat ke sekeliling, dan membuat Yuan Shao mengetahui dan meminta untuk orang itu jangan melihat ke sekeliling. Tidak ada seorang pun di sana kecuali orang-orang itu. Lingkungan sekitar sunyi, begitu sunyi hingga sedikit dingin. Angin dingin bertiup dan ada rasa sepi. Tiba-tiba sekumpulan orang melesat datang dari segala arah. Dan segera Yuan Shao dikelilingi oleh 19 orang. Jumlah yang persis sama seperti yang dia katakan. Salah seorang penasaran dan menanyakan kepada Yuan Shao, bagaimana Yuan Shao menemukan mereka. Padahal pulau itu membatasi indera ilahi. Orang-orang lainnya juga bingung. Di Pulau Qianghua, persepsi mereka tidak bisa melihat sejauh mata mereka. Belum lagi para murid muda. Bahkan, orang-orang yang bertanggung jawab atas 3 kekuatan besar yang bersembunyi di langit pun memasang telinga untuk mendengarkan. Mereka juga ingin tahu. Untuk bertanggung jawab atas keselamatan para murid di Pulau Qianghua, mereka semua dilengkapi dengan senjata level mendalam, yang dapat meningkatkan rasa spiritual mereka. Ia dapat dengan mudah mematahkan batasan di pulau itu, sehingga mereka dapat mengetahui situasinya. Seluruh pulau seperti punggung tangan mereka. Yuan Shao menatap pria itu dan terkekeh. Bagaimanapun mereka akan mengaku kalah dan meninggalkan pulau. Bahkan jika mereka tahu, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Yang Yuan Shao maksud mereka tidak bisa menggunakannya adalah teknik yang Yuan Shao gunakan untuk menemukan mereka. Seorang pria di belakang Yuan Shao mencibir, mengatakan Yuan Shao terlalu sombong. Lalu melanjutkan, ada rumor yang mengatakan bahwa Yuan Shao bisa menghabisi seorang Martial Grandmaster dengan lambaian tangan. Ia ingin melihat bagaimana Yuan Shao bisa melakukannya hari ini. Saat ini, Yuan Shao dikepung total 19 orang, kecuali Yuan Shao benar-benar memiliki kekuatan Martial Grandmaster. Pria itu menyarankan Yuan Shao untuk lebih bijaksana. Senyuman Yuan Shao memudar, dan tubuhnya mulai melayang ke udara secara bertahap. Melihat Yuan Shao yang melayang, membuat semua orang waspada. Mereka segera mengaktifkan kekuatan mereka. 19 orang banyaknya dengan kekuatan mereka yang rata-rata adalah seorang Martial Lord atau lebih, akan menyerang Yuan Shao secara bersamaan. Salah satu dari mereka berteriak, Yuan Shao akan segera bergerak. Tubuh Yuan Shao bersinar dengan cahaya kemasan, dan lingkaran cahaya mekar di tubuhnya, membentuk segala macam mantra spiritual di sekelilingnya. Kemudian dia membentuk segel dengan tangannya, dan sosok avatar Buddha secara bertahap muncul di belakangnya, bersinar seperti matahari yang terik. Orang-orang bukannya takut, mereka berteriak untuk melakukan bersama-sama, dan jangan ada yang bersembunyi. Mereka harus melakukan dengan 100% kekuatan yang mereka miliki. Namun sayang, saat orang-orang itu baru bersemangat, serangan yang besar tidak terukur menghujam dari langit ke tanah. Menghujam di mana orang-orang itu berada, dan kemudian serangan meledakkan area sekitar hingga tidak terukur. Lautan emas muncul di tanah, dan sejumlah besar pepohonan berubah menjadi bubuk, berubah menjadi abu. Di bawah pengaruh energi, area dalam jarak 1000 meter berubah menjadi ruang hampa. Setelah kejadian itu, setumpuk Primordial Stone, senjata dan 8 kristal kuota berjajar di tanah, yang tidak lain adalah ulah dari Lord kita merampok orang-orang yang tadi menyerangnya. Yuan Shao duduk di atas batu dan di depannya terdapat tumpukan Primordial Stone dan juga kristal kuota. Ia memeriksa salah satu senjata dan memuji. Sepertinya ada yang bagus di antara semua senjata itu. Itu semua hanyalah barang murah dan lemah, tapi orang-orang yang datang ke turnamen tidaklah bodoh. Mendengar itu, orang-orang yang ada di hadapan Yuan Shao yang tengah berlutut mengucapkan rasa terima kasih mereka karena telah mengampuni mereka. Namun dalam hati mereka mengutuk Yuan Shao karena mereka benar-benar terluka dan babak belur karena serangan Yuan Shao yang begitu besar. Wajah orang-orang semua pucat. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa lolos dari ini. Mereka telah dipaksa mengeluarkan cincin penyimpanan mereka dan kristal yang telah mereka peroleh. Yuan Shao menyimpan semua jarahannya ke dalam cincin penyimpanannya dengan tenang mengatakan, tidak mungkin untuk mengumpulkan semua kristal kuota sendirian. Ketika waktu penentuan telah tiba, yang harus mereka lakukan adalah mencarah mereka semua. Dan itu akan terjadi sebentar lagi, karena waktu sudah menunjukkan akan berakhir. Di gedung dekat Danau Bright Court, Xin Pi dan dua lainnya sedikit tidak bisa tetap tenang. Wajah Horson dingin saat dia mengatakan, itu terlalu mencurigakan. Sebenarnya ada lebih dari 500 kristal yang dikumpulkan bersama. Seseorang pasti telah ditipu. Ia sarankan mereka menyelidikinya secara menyeluruh. Cuyu melihat penampilan Horson yang bingung dan jengkel membuatnya sangat gembira. Tampaknya, orang yang telah mengumpulkan lebih dari 500 kristal itu jelas bukan dari kerajaan musuh mereka. Kemungkinan besar itu adalah Luo Jingyun, atau Li Yuanshao dari Dust Flame Empire. Dia melirik Xin Pi mencoba menemukan beberapa kekurangan dalam ekspresinya. Namun wajah Xin Pi masih setenang air, seolah-olah dia sedang tidur.
Sedangkan Xin Pi sendiri bergumam, mungkinkah itu Yun Xiao? Cuyu mengutuk dalam hatinya ketika mengatakan, kristal kuota semuanya diangkut dari lautan pembentukan jiwa, dan pemimpin laut pembentukan jiwa berjanji bahwa kumpulan kristal ini tidak dapat ditiru. Pakar dari 3 faksi besar telah mengujinya secara diam-diam beberapa kali, tetapi mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Siapa yang memiliki kemampuan untuk menipu? Orson yang tidak sabar mengatakan, jika begitu, bagaimana 500 kristal kuota itu dimiliki oleh satu orang? Dia menoleh dan melanjutkan, mungkinkah Cuyu tahu sesuatu? Mungkin orang ini dari Kekaisaran Tianxian. Cuyu tertawa dan mengatakan bahwa Horsen sepertinya tengah bercanda. Situasi di pulau itu hanya diketahui oleh orang-orang yang bertanggung jawab yang dikirim oleh 3 pasukan. Ia sama dengan Horsen, ia hanya bisa menonton perebutan kristal kota itu. Selain itu, jika mereka ingin menyelidikinya secara menyeluruh, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka putuskan. Itu harus diputuskan oleh petinggi dari 3 kekuatan besar, sebelum keputusan dapat dibuat. Horsen terlalu khawatir, yang kemudian Cuyu sengaja menatap Xin Pi dan menanyakan pendapat Xin Pi. Baru pada saat itulah Xin Pi mengalihkan pandangannya dari tirai air dan berkata dengan acuh tak acuh. Ada yang kuat dan ada yang lemah, dan ada nasib baik juga buruk. Kepemilikan kristal ini adalah nasib generasi muda. Mereka hanya harus menonton. Tatapan Horsen tiba-tiba berubah tajam saat dia berseru untuk mereka melihat orang yang memiliki 97 kristal akan bertemu dengan orang yang memiliki 45 kristal. Dua lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka dan buru-buru melihat ke layar air. Kedua orang ini juga berada dalam lingkup perhatian mereka sepanjang waktu. Mereka hampir tidak terkalahkan. Di layar air, terlihat bahwa mereka telah ditelan oleh kristal yang mereka temui. Tidak ada keraguan bahwa mereka adalah 2 lawan yang kuat. Seperti yang diharapkan, mereka akan bertemu dan tidak diketahui siapa yang bisa mengalahkan yang lain. Hari terlihat tengah hujan. Yun Xiao berjalan tanpa tujuan di dalam hutan. Tapi dia menarik perhatian semua orang yang serakah dan ketakutan. Ini karena dia tidak menyembunyikan semua kristal yang dia kumpulkan. Sebaliknya, Yun Xiao membungkus kristal itu dengan ci dan terbang di belakangnya seperti ekor macan. Ada lusinan dari mereka. Untuk menunjukkan efeknya, energi sejati termasuk kristal, tampak seperti warna keemasan yang samar. Seperti ekor emas yang bergoyang-goyang di belakangnya, membuat semua orang ngiler. Metode inilah yang menarik banyak orang yang tidak tahu siapa Lord Yun Xiao berinisiatif untuk menyerang, namun pada akhirnya mereka sendiri yang bicara. Belakangan, semakin banyak orang yang tahu betapa kuatnya Yun Xiao, dan tidak ada yang berani untuk maju. Begitu mereka melihat cahaya keemasan bergerak, mereka segera berlari menjauh. Jadi Yun Xiao tidak bertemu siapapun yang maju untuk bicara dalam beberapa waktu. Tiba-tiba Yun Xiao menyadari adanya sesuatu. Ia melompat menjauh dari tempatnya semula dan berhenti sekiranya telah jauh. Karena di tempat dia berdiri sebelumnya telah menjadi genangan air. Yun Xiao terlihat bingung dengan apa yang terjadi. Dan yang lebih membingungkan lagi bagi Yun Xiao saat ini adalah, dari banyak air hujan yang jatuh, ada sebuah serangan seperti air yang menembus tangannya. Yun Xiao yang masih bingung dengan apa yang terjadi menatap telapak tangannya yang tertembus, dan kemudian melompat untuk menghindar. Namun sejauh apapun dia menghindar, hujan itu terus menghujamnya. Daun dan dahan pohon di dekatnya langsung tertembus oleh hujan. Sejumlah besar pohon dalam jarak yang terlihat langsung ditembakkan, dan roboh. Pandangan Yun Xiao mulai terlihat lebih tajam ketika mengetahui bahwa itu adalah serangan. Tanpa menunda lagi, Yun Xiao mengaktifkan teknik tubuhnya, body tempering. Seluruh tubuh Yun Xiao bergegas mengeras dengan berwarna merah cerah. Dengan teknik itu, tidak ada lagi guyuran hujan yang mampu menembus tubuhnya lagi. Tiba-tiba di depan yang tidak terlalu jauh, ada seseorang dengan menggunakan payung tertawa mengatakan, Yun Xiao cukup hebat. Yun Xiao adalah orang pertama yang menyadari serangannya di dalam guyuran hujan. Dan Yun Xiao menggunakan teknik tubuh untuk menghalangi serangannya. Itu sungguh luar biasa. Sosok itu memuji lagi. Mungkin jika orang lain yang terkena serangan itu, mereka telah binasa tanpa mengetahui apapun. Yun Xiao masih berdiri menatap sosok itu dengan diam untuk mengamati lebih teliti. Wajah Yun Xiao setanah air saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Awan gelap di langit bukanlah awan hujan, tetapi terbentuk dari chi vital. 5 elemen melahirkan air. Jadi ini seharusnya menjadi penghalang hujan tipe air. Di dalam hutan, sosok secara bertahap muncul dari kabut yang tersapu oleh hujan. Orang itu mengenakan jubah brokat biru. Dia memiliki ekspresi terkejut dan berseru. Penguasa kota Martial Flame benar-benar sesuai dengan reputasinya. Yun Xiao bahkan dapat mengenali penghalang hujan yang telah lama hilang. Ia sekarang benar-benar percaya rumor yang mengatakan bahwa Yun Xiao menghabisi seorang Martial Grandmaster dengan lambaian tangannya di atas arena gagak emas. Yun Xiao mengarahkan pandangannya pada pria itu. Dia adalah Leng Chuan dari sekte yang mengguncang langit. Pria yang memberinya tatapan dingin saat memasuki Pulau Qianghua. Yun Xiao kemudian mengatakan, penghalang hujan adalah salah satu dari 7 penghalang unsur terkuat. Itu bisa mengumpulkan esensi air di dunia dan mengubahnya menjadi serangan. Itu adalah salah satu dari sedikit formasi terkuat yang diturunkan dari zaman kuno. Mata Yun Xiao berkedip saat dia meneruskan. Dulu, ia memiliki teman lama yang ingin mengumpulkan 7 penghalang elemen dan menggabungkannya menjadi satu. Sayangnya, banyak dari mereka yang tidak lengkap dan tidak tahu apakah ada perkembangan tentang hal itu setelah bertahun-tahun. Dengan basis kultivasi seorang Martial Grandmaster dan Martial King, tidak mungkin bagi Leng Chuan untuk membuat penghalang seperti itu. Satu-satunya penjelasan adalah, Leng Chuan memiliki peta lengkap penghalang hujan itu. Hari ini, Leng Chuan tidak hanya harus menyerahkan kristal kuota kepadanya, tapi ia juga ingin diagram formasi untuk penghalang hujan itu. Ekspresi Leng Chuan berubah saat dia berkata dengan terkejut dan marah. Yun Xiao memiliki kata-kata yang luar biasa. Apakah Yun Xiao mengatakan, menggabungkan 7 penghalang elemen terkuat menjadi satu? Apakah menurut Yun Xiao, teman lama Yun Xiao adalah master formasi nomor 1 di dunia Martial Supreme, Teng Guang? Jika salah satu dari 7 penghalang elemen terkuat dapat digunakan sepenuhnya, bahkan seorang Martial Emperor harus menyerah. Yun Xiao tersenyum. Pria yang Yun Xiao bicarakan tadi memang Teng Guang. Yang kemudian Yun Xiao mengatakan, bagaimana jika mereka bertaruh dalam penghalang hujan ini? Bahkan indera ilahi dari 3 kekuatan utama dan petugas pengawas tidak dapat menembusnya. Jadi, tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang yang terjebak selama pertempuran sampai binasa. Jika dalam pertarungan mereka, Leng Chuan kalah, maka Leng Chuan harus menyerahkan kristal dan formasi penghalang hujan itu. Dan ia akan membiarkan Leng Chuan tetap hidup.
Mata Leng Chuan berkilat karena marah, dan dia mencibir dengan angkuh. Tuan kota Martial Flame memang sombong. Bahkan jika Yuan Shao pernah menghabisi seorang Martial Grandmaster, memangnya apa yang patut dibanggakan tentang hal itu? Karena Yuan Shao tahu bahwa ini adalah penghalang air, Yuan Shao juga harus mengetahuinya secara alami. Di dalam penghalang ini, mereka yang mengolah teknik kultivasi atribut air akan jauh lebih kuat. Tidak hanya Chi Yuan Shao yang dibatasi, tapi Yuan Shao juga harus menggunakan sebagian dari chi sejati untuk menahan pedang hujan. Jika Yuan Shao dapat mengerahkan setengah dari kekuatannya, Yuan Shao sudah sangat berbakat. Bahkan Yuan Shao masih begitu percaya diri dalam situasi ini. Yuan Shao terkekeh dan segera menyingkirkan sikapnya yang sembrono mengatakan, bagaimana mereka tahu jika tidak mencobanya. Penghalang hujan ini memang seperti legenda. Yuan Shao menyadari sebenarnya ada semacam kekuatan yang ingin menyegel chi vitalnya, dan secara bertahap meresap ke dalam tubuhnya. Selain itu, hujan pedang sangat tajam. Masing-masing dari mereka setidaknya merupakan serangan ahli Great Martial Master. Jumlahnya sangat banyak sehingga sangat sulit untuk diblokir. Sedangkan lawan Yuan Shao sedang berjalan santai dan menikmati perasaan berada di tengah hujan. Ketika tetesan hujan itu jatuh di tubuhnya, mereka meresap ke dalam tubuh dan berubah menjadi kekuatan yang menyehatkan, mengisi kembali gantiannya. Tiba-tiba sosok murid di belakang Leng Chuan melesat dalam sekejap menyerang Yuan Shao. Dan sosok mereka sangat aneh, sehingga mereka bersembunyi langsung di tengah hujan dan sulit dideteksi. Mereka adalah pengendali penghalang hujan. Serangan bertubi-tubi dari murid yang transparan seperti air itu tidak henti-hentinya menyerang Yuan Shao. Namun Yuan Shao masih menghindarinya, walaupun agak sedikit sulit. Yuan Shao bergumam, penghalang hujan itu memang benar-benar melemahkan indera ilahinya. Ia tidak percaya telah ada seseorang yang mendekatinya, dan bahkan ia tidak menyadarinya. Mata Yuan Shao melirik ke arah lain dan menyadari ada yang lainnya. Jejak air terlihat mendekati Yuan Shao dengan cepat, dan dalam sekejap sosok itu telah berada di hadapan Yuan Shao, yang kemudian menyerang tanpa henti. Berkali-kali serangan dilayangkan namun Yuan Shao masih dapat menghindarinya. Ini tidak hanya satu orang yang menyerang, dua orang menyerang secara bersamaan. Yuan Shao menutup matanya dan menggunakan indera ilahinya yang terbatas untuk merasakan keberadaan dua orang itu. Yang kemudian, ia menahan kedua serangan orang tersebut dan dilanjutkan dengan meraih salah satu kaki orang itu dan melemparkan ke arah yang lain, hingga membuat keduanya berbenturan. Yuan Shao bergumam, air dalam penghalang hujan ini akan terus meregenerasi mereka tanpa henti. Bahkan walaupun mereka telah ditumbangkan, mereka akan bangkit lagi dengan segera. Yuan Shao tidak bisa mengalahkan mereka hanya dengan kemampuan saja. Ia harus segera mencari inti formasinya sesegera mungkin. Serangan demi serangan yang bertubi-tubi terus mereka layangkan kepada Yuan Shao. Namun Yuan Shao masih tetap sama, menghindarinya dengan sedikit kesulitan namun berhasil. Sosoknya yang berwarna merah cerah memungkinkan musuhnya mengenalinya dengan mudah. Tiba-tiba sebuah serangan yang mendadak datang dengan cepat ke arah Yuan Shao, yang membuat Yuan Shao sedikit mengernyit. Namun refleksnya begitu cepat. Dia memberikan serangan pada sosok itu yang membuat sosok itu terlempar. Leng Chuan tiba-tiba seolah terkejut ketika Yuan Shao tiba-tiba melirik ke arah lain dan bergumam. Ia telah menemukan inti formasinya. Yuan Shao melompat sesegera mungkin mendekati inti formasi. Sedangkan Leng Chuan yang menyadari bahwa Yuan Shao menemukan inti formasi bergumam. Itu tidak mungkin. Yuan Shao yang beberapa meter akan menyentuh inti formasi. Tiba-tiba sebuah serangan ujung payung mendarat pada perutnya. Dan tidak lain adalah serangan Leng Chuan. Serangan itu tidak membuat Yuan Shao merasakan sakit yang begitu parah. Karena tubuhnya menggunakan teknik body tempering. Itu hanya membuat Yuan Shao terlempar menjauh dari inti formasi tersebut. Setelah berhenti sejenak, akhirnya Leng Chuan mengatakan, Yuan Shao benar-benar tidak bisa diprediksi. Bahkan Yuan Shao dapat menemukan inti formasi ketika indera ilahinya dibatasi. Sepertinya ia telah meremehkan Yuan Shao. Di belakang Leng Chuan, seorang murid yang bertugas membuat formasi penghalang hujan, yang merupakan inti dari formasi penghalang hujan itu ketakutan mengatakan, apakah ia telah berbuat salah? Leng Chuan mengatakan bahwa itu bukan salah murid tersebut. Yang perlu murid itu lakukan hanyalah melindungi inti formasinya saja. Leng Chuan tidak lagi menggunakan payungnya mengatakan kepada Yuan Shao, izinkan ia mengatakan sebuah rahasia kepada Yuan Shao. Walaupun dirinya adalah seorang yang mengembangkan teknik kultivasi tipe air, namun ia membenci basah. Dan satu-satunya orang yang membuatnya terlihat jelek di bawah formasi penghalang hujan, tidak lain adalah Yuan Shao itu sendiri. Yuan Shao menimpali dengan santai mengatakan, apakah ia harus bahagia mendengarnya? Apakah ia harus jungkir balik untuk merayakan kejujuran Leng Chuan? Yuan Shao memuji, formasi penghalang hujan Leng Chuan tidak buruk, kecuali energi yang terkandung di dalam air hujannya. Selebihnya masih bisa untuk dipuji. Beruntung tekniknya tidak terkena efek dari formasi penghalang hujan. Jika tidak, maka mungkin ia akan dalam masalah. Leng Chuan menimpali. Memang bagus untuk mengetahui Yuan Shao tidak membuatnya lengah sedikit pun. Jika ia tidak membuat formasi penghalang hujan, mungkin ia akan kesulitan untuk menangkap Yuan Shao. Yuan Shao membuat segel tangan dengan mengatakan, bisakah Leng Chuan menangkapnya sekarang? Melihat gerakan tangan Yuan Shao membuat Leng Chuan tersenyum bahagia menanyakan, apakah Yuan Shao memiliki cara untuk tetap hidup? Ia memuji itu bagus. Tidak akan menyenangkan jika permainan itu selesai dengan cepat. Yuan Shao memadatkan air menggunakan teknik condensing water creation. Yuan Shao menyatukan kedua tangannya, dan aliran gas biru mengalir keluar dari tubuhnya, dan perlahan mengembun di langit, berubah menjadi kepala naga besar. Matanya memancarkan aura dingin. Leng Chuan menjadi pucat karena ketakutan dan berkata dengan terkejut, Yuan Shao seorang pengecut, dan beberapa kali kata-kata itu keluar dari mulut Leng Chuan. Ia tidak menyangka Yuan Shao juga seorang yang mengembangkan teknik bela diri tipe air. Bagaimana itu mungkin? Yuan Shao yang masih dalam lingkaran ular naga besar mencibir. Semua teknik kembali ke satu. Itu hanya konversi dari 5 elemen. Sekarang penghalang hujan tidak merugikannya lagi, melainkan adil untuk semua orang. Yuan Shao seketika berteriak untuk Leng Chuan mencoba tekniknya. Itu adalah raungan naga air. Naga sejati tipe air tiba-tiba mendesing keluar, mengeluarkan raungan naga besar saat ia bergegas menuju mata air yang dingin. Kekuatannya tidak lebih lemah dari seorang martial grandmaster, seperti yang diharapkan. Chi vital Yuan Shao juga telah ditingkatkan setelah diubah menjadi elemen air. Sayang sekali dia tidak tahu teknik seni bela diri tipe air lainnya. Untungnya, semua teknik itu terhubung. Dan gerakan apapun yang dia lakukan dengan santai juga sangat kuat. Raungan naga air tercipta saat Yuan Shao melihat naga air tersebut.
Sebagai penguasa bela diri yang pernah berada di puncak alam Nine Heavens, Yun Shao pada dasarnya bisa mempelajari segalanya dengan sekali pandang, kecuali beberapa kekuatan super yang langka. Leng Chuan membuka tangannya, dan cahaya menyebar di telapak tangannya. Secara bertahap membentuk tombak panjang. Dengan niat dingin seperti es dan salju, dia berdiri di belakang, menatap Yun Shao dengan dingin. Leng Chuan mengatakan dengan bangga, ia ingin melihat dan belajar teknik tipe air yang Yun Shao miliki. Leng Chuan segera melesat ke arah di mana naga air Yun Shao akan menyerangnya. Leng Chuan menghunuskan tombaknya dengan niat bertarung secara penuh tanpa meninggalkan apapun. Ketika dua serangan itu berbenturan satu sama lain, ledakan terjadi dan memarcikan air ke segala arah. Dan disayangkan, serangan naga air Yun Shao hancur dengan tombak energi milik Leng Chuan. Mengetahui teknik Yun Shao hanya sampai di situ, membuat Leng Chuan mencibir. Bukankah itu sangat disayangkan? Itu sungguh tidak menghibur. Apakah hanya itu teknik tipe air yang dimiliki oleh Yun Shao? Yun Shao menggunakan teknik tipe air lainnya, Water Beast Morphing. Yun Shao menangkupkan kedua tangannya ke depan yang kemudian membukanya. Dan dilanjutkan dengan pembentukan teknik. Dan itu adalah teknik capit kepiting. Gelombang air tidak terbendung meluap ke atas dan membentuk sebuah capit kepiting menuju ke arah Leng Chuan. Leng Chuan yang sedari tadi menunggu tentu terkejut. Ternyata Yun Shao memiliki lebih banyak teknik daripada yang ia kira. Leng Chuan segera menghunuskan tombak energinya. Karena tidak memiliki kesempatan untuk menyerang dengan jarak dekat, Leng Chuan menggunakan teknik pertahanan ketika Yun Shao menggerakkan teknik capit kepiting miliknya. Teknik pertahanan Leng Chuan membentuk sebuah kerang yang kini terjepit oleh capit kepiting. Adegan itu berlalu untuk beberapa saat. Itu menampilkan seperti pertarungan ras laut yang menggunakan teknik bertipe makhluk laut. Sebuah capit kepiting menjepit sebuah kerang di lautan. Leng Chuan mulai menggunakan teknik pertahanan kerang dan menggerakkannya. Perlahan kerang terbuka lebar dan menyimbangkan Leng Chuan dari dalam kerang. Yun Shao tidak hanya menggunakan satu teknik pertama. Ia menangkupkan kedua tangannya lagi ke depan. Teknik tipe air membentuk sebuah burung camar terbentuk ketika capit kepiting menghilang. Burung camar yang terbentuk dari air menghunuskan paruhnya pada Leng Chuan yang masih bertahan di dalam cangkang kerang. Serangan mendadak itu membuat Leng Chuan mendelik kesal. Tidak akan membuang kesempatan itu. Leng Chuan menggunakan teknik air, Angry Anaconda. Air meluap di sekitarnya membentuk seekor ular anaconda yang begitu besar dan melesat menuju ke arah Yun Shao. Dengan mulut terbuka lebar, Angry Anaconda menggigit teknik burung camar milik Yun Shao dari samping. Itu membuat suara teriakan yang nyaring di udara. Namun sekali lagi, karena penghalang hujan, suara itu tidak sampai pada orang-orang di luar penghalang. Sebelum teknik Yun Shao dipatahkan, Leng Chuan masih terus mempertahankan posisinya untuk mempertahankan tekniknya juga. Mengetahui tekniknya mampu dipatahkan, membuat Yun Shao mendelik kesal. Setelah mematahkan teknik Yun Shao, Leng Chuan menginjak kepala anaconda. Menatap Yun Shao dengan dingin, dia berkata dengan bangga. Jadi bagaimana jika Yun Shao tahu keterampilan bela diri tipe air? Masing-masing dari keempat benda berelemen air miliknya memiliki memiliki kekuatan tempur seorang martial grandmaster. Dengan dirinya, Yun Shao harus menghadapi seorang martial grandmaster. Jika Yun Shao masih menang melawan 5 orang martial grandmaster, tidak masalah baginya memberi Yun Shao formasi penghalang hujan. Yun Shao tersenyum mencibir mengatakan, ia tahu Leng Chuan kuat, dan setelah pertempuran hari ini, ia yakin Leng Chuan bisa melangkah lebih jauh di jalan bela diri jauh. Mendengar cibiran itu membuat Leng Chuan kesal mengatakan bahwa Yun Shao terlalu arogan. Apakah Yun Shao pikir Yun Shao seorang martial grandmaster? Beraninya Yun Shao berbicara padanya dengan nada seperti itu. Hari ini, ia akan memberi Yun Shao pelajaran yang tak terlupakan. Yun Shao masih berdiri tetap tegak, tidak goyah. Dengan satu tangannya yang mengepal digendong di punggungnya, Leng Chuan menginjak kakinya dan berteriak untuk anaconda segera bergerak. Dia juga mengatakan, ia ingin melihat bagaimana Yun Shao akan menghentikannya. Anaconda segera terbang, dan 3 makhluk lainnya yang berubah juga bergerak cepat. Tetapi kecepatan mereka sedikit lebih lambat. Leng Chuan menginjak kepala ular itu, dia mengangkat ujung tombaknya menciptakan percikan besar. Itu setipis pisau, dan dia memotongnya dengan kejam. Serangan itu menghantam Yun Shao dengan begitu kuat, namun berkat teknik tubuhnya, Yun Shao tidak mengalami luka yang berarti. Serangan bertubi-tubi, terus Leng Chuan kerahkan kepada Yun Shao. Namun kali ini serangan Leng Chuan masih mampu Yun Shao hindari dengan mudah. Anaconda mengibaskan ekornya dan menghantam Yun Shao. Namun Yun Shao masih dengan mudah untuk menghindarinya juga. Melihat Yun Shao dapat menghindarinya dengan mudah, Leng Chuan mengatakan dengan percaya diri, itu masih belum selesai. Kali ini serangan beruntun tidak berhenti menghantam Yun Shao di udara. Namun tetap saja Lord kita tidak akan mudah tumbang begitu saja. Ia terus menahan serangan demi serangan yang menghujamnya. Serangan yang begitu cepat terjadi lagi dan dikerahkan oleh Leng Chuan kepada Yun Shao. Sepertinya itu membuat Yun Shao sedikit lengah. Leng Chuan telah berada di atasnya. Leng Chuan membuka tangannya dan cahaya menyebar di telapak tangannya. Secara bertahap membentuk sebuah tombak panjang lagi. Ia mengatakan, dengan serangan ini permainan akan segera berakhir. Saat ini Yun Shao tidak berani menyembunyikan kekuatannya dan tidak mungkin membuang waktu lagi. Di sisi Leng Chuan, ia akan mengakhiri serangan hunusan tombak. Ia menghujam tombaknya dengan kekuatan penuh. Namun tidak disangka, tombak yang Leng Chuan gunakan hancur berkeping-keping karena menghantam sesuatu. Mata Leng Chuan melebar karena terkejut. Serangan kuatnya terlihat sangat rapuh. Selain itu, Qi kuno dari sesuatu di hadapannya membuatnya merasa bahwa dia tidak dapat menahannya. Dan saat ini, di hadapannya terlihat sebuah tablet alam ilahi berdiri kokoh dengan api yang menyembur berkobar di sekitarnya. Leng Chuan ketakutan dan tergagap ketika melihat itu. Awalnya Leng Chuan mengira kemenangan sudah ada di tangannya. Tetapi untuk benar-benar terlempar ke dalam keadaan menyedihkan seperti itu oleh senjata misterius yang mendalam, dia telah lama menahan perut yang penuh dengan amarah. Yun Shao yang berdiri di bawah tablet alam ilahi dengan sebuah bendera di tangannya mengatakan, ia akui bahwa pelindung hujan Leng Chuan dapat menggunakan kekuatan dari langit dan bumi. Bahkan dengan teknik air yang sama, Leng Chuan masih lebih baik darinya. Tapi itu bukan berarti Leng Chuan tidak terkalahkan. Leng Chuan keringat dingin tidak percaya bagaimana ada api di tengah penghalang hujan miliknya. Yun Shao kemudian berteriak membentuk formasi pertempuran api. Sebuah bendera pertempuran berkibar, dan formasi pertempuran api Tian Luo menyerbu ke depan dengan sikap sombong. Hujan yang memenuhi langit justru terpaksa mengalir mundur.
Meskipun penghalang hujan tidak lebih lemah dari formasi pertempuran api Tianluo, itu hanya diaktifkan oleh 4 orang Martial King. Di sisi lain, formasi pertempuran api Tianluo Yunxiao memiliki 3.600 prajurit. Dan dengan tambahan bendera pertempuran api Tianluo, artefak mistikal tingkat ke-9, meskipun kekuatan utama formasi adalah untuk mempertahankan wilayah api, hanya sebagian dari kekuatannya dialihkan. Dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh penghalang hujan yang sederhana. Nyala api menyebar tanpa kendali, dan semua tetesan hujan di jalurnya dengan cepat tersedot ke udara. Tanah dibakar, mengubah tempat itu menjadi neraka yang menyala-nyala. Leng Chuan terkejut berteriak itu tidak terlalu bagus. Suhu di sekitarnya tiba-tiba naik dan menjadi sangat panas. Tapi di saat seperti itu, Leng Chuan merasakan dingin yang menusuk tulang punggungnya. Di lautan api yang menyelimuti langit, dia jelas merasakan kekuatan besar dan tak tertandingi menekannya. Dan dia bisa dibakar menjadi abu kapan saja. Keempat murid dari Sekte Zentian yang bersembunyi di tengah hujan juga menunjukkan diri mereka satu persatu. Mereka tidak lagi merasa tenang dan santai. Leng Chuan yang berusaha melarikan diri dari kejaran api segera dibantu oleh rekan-rekannya yang lain. Leng Chuan berteriak untuk tidak memperdulikannya. Mereka harus bersiap dan menggunakan seluruh chi vital mereka guna menahan api. Di sini, Leng Chuan benar-benar kena mental. Ia tidak mengira Yun Shao akan sekuat itu, dan memiliki banyak kartu trap di balik lengan bajunya. Murid-murid Sekte Zentian tidak lagi merasa tenang dan santai. Mereka semua mengedarkan chi asli mereka dengan ngeri untuk menahan serangan nyala api. Mereka semua bekerja sama untuk menahan semua api yang mengarah kepada mereka. Mereka mempertaruhkan hidup mereka saat ini. Leng Chuan tidak hanya diam. Ia juga menggunakan seluruh chi vitalnya untuk menahan api yang membentuk lava di depannya, agar tidak menyentuhnya dan juga rekan-rekannya. Namun semakin lama, lava api yang mengalir semakin menjadi kuat, menekan Leng Chuan dan yang lainnya. Beberapa waktu sebelum Yun Shao menggunakan formasi bendera Tianluo, di langit di atas penghalang hujan, 3 penegak hukum berkumpul bersama, mengerutkan kening saat mereka membahas situasi di bawah. Sudah lebih dari 1 jam, tapi formasi tipe air belum dinonaktifkan. Apakah Yun Shao masih hidup? Dikatakan bahwa pria ini menghabisi seorang Martial Grandmaster dengan mudah. Jika Yun Shao benar-benar memiliki kekuatan seperti itu akan menjadi pertarungan yang sulit bagi Leng Chuan hadapi. Yang lain menimpali. Ia kira tidak demikian. Leng Chuan memiliki 4 rekan junior lainnya yang semuanya adalah seorang Martial King. Apalagi formasi penghalang hujan sangat aneh. Itu bahkan dapat menghalangi indera ilahi mereka. Orang harus tahu bahwa bahkan formasi pembatas roh di pulau ini tidak dapat melakukannya. Formasi itu memberi mereka perasaan yang kuat. Bahkan jika ia berada di dalamnya, ia khawatir ia akan berada dalam bahaya. Mereka pikir Li Yunsha mungkin sudah binasa. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi Pulau Qianghua. Mereka khawatir hanya Luo Qingyun yang dapat mengalahkan Leng Chuan. Saat ini, Luo Qingyun telah mengumpulkan setidaknya 600 kristal kuota. Mereka pikir ada yang salah dengan Luo Qingyun. Kini tiba di waktu di mana Yunsha mengaktifkan formasi. Jika dilihat dari luar penghalang, terlihat formasi penghalang hujan meledak dengan api yang begitu besar. Ekspresi ketiganya menjadi dingin saat mereka buru-buru melihat ke bawah. Gumpalan merah muncul di tanah, menembus awan gelap yang pekat dan menyebar ke sekitarnya. Api yang mengepul, membubung ke langit, dan tekanan kuno memaksa ruang di sekitarnya mundur 3 kaki. Bahkan, ketiga aparat penegak hukum merasakan tekanan yang mengejutkan. Mereka terbang beberapa ratus meter dari posisi semula dengan ngeri. Baru, pada saat itulah mereka merasakan jejak keamanan. Mereka menoleh dengan terkejut. Dan tidak percaya, pikiran semua orang dipenuhi dengan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tapi yang membuat mereka gila adalah lautan api juga memiliki efek menghalangi indera ilahi. Dan mereka tidak bisa melihatnya. Mereka bergegas terbang mendekati TKP untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Di tempat kejadian, setelah ledakan itu, Yun Shao menghentikan mengeluarkan api dengan bendera perang Tianluo. Yun Shao perlahan berjalan maju di lautan api, melihat kelima orang yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Yun Shao menanyakan kepada Leng Chuan yang masih sadar, apakah Leng Chuan masih memiliki kekuatan untuk bertarung? Wajah Leng Chuan pucat sedangkan yang lainnya terbaring tidak berdaya. Leng Chuan tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, bahkan jika mereka mengaku kalah, penanggung jawab penegak hukum tidak akan memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka. Mereka langsung ketakutan. Leng Chuan yang berantakan dengan pakaian tercapik, rambut terurai dan kacamata pecah menanyakan, "Mengapa?" Untuk sejenak kata-kata Leng Chuan berhenti. Dia menatap Yun Shao penuh dengan pertanyaan, yang kemudian dia meneruskan, mengapa Yun Shao menghentikan mengeluarkan api? Hanya membutuhkan beberapa waktu lagi, ia akan binasa dengan lautan api. Mata Leng Chuan berkedip dengan keengganan saat dia mengatakan, dengan ini ia mengakui kekalahan, dan ia akan menyerahkan kristal kuota. Dia tidak mau menerima ini. Nyala api ini muncul entah dari mana. Situasi yang awalnya merupakan kemenangan yang pasti, sebenarnya dibalik oleh senjata tingkat mendalam yang aneh itu dalam sekejap. Tapi sekarang dia ditekan oleh Yun Shao. Leng Chuan tidak punya pilihan lain selain mengaku kalah. Sebelum Leng Chuan selesai dengan kata-katanya, Yun Shao menanyakan, Leng Chuan pasti tidak menyukainya bukan? Kekalahannya. Yun Shao meraih topi Leng Chuan yang telah sedikit rusak mengatakan, jika Leng Chuan memang tidak menyukai kekalahannya, maka ia akan menunggu Leng Chuan di Gunung Meru. Yun Shao melempar topi itu ke arah Leng Chuan, dan dengan siap Leng Chuan menangkapnya. Tentu saja Leng Chuan terkejut dengan sikap Yun Shao yang seperti itu. Mata Leng Chuan melebar dengan mulutnya bisu. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan melihat sikap Yun Shao yang mencerminkan seorang kesatria sejati. Leng Chuan kemudian mengulurkan gulungan formasi penghalang hujan dan kristal kuota yang ia miliki. Ia akan menyerahkan kepada Yun Shao semuanya. Yun Shao tidak mengatakan apapun dan segera menyimpan gulungan formasi penghalang hujan dan kristal kuota ke dalam cincin penyimpanannya. Yang kemudian Yun Shao pergi meninggalkan Leng Chuan. Namun Yun Shao tidak lupa meninggalkan beberapa kristal kuota. Ia melemparkan 5 kristal kuota untuk Leng Chuan dan rekan-rekannya, agar Leng Chuan dapat bertemu dengannya di Gunung Meru. Dengan begitu Yun Shao pergi. Yun Shao mengatakan, ketika mereka bertemu kembali di Gunung Meru, ia berharap Leng Chuan telah meningkatkan basis kultivasinya dan tidak bermalas-malasan, karena dirinya Yun Shao akan menjadi lebih kuat dari sekarang. Sekali lagi, Leng Chuan masih tidak bisa mengatakan apapun dan hanya terdiam menatap arah di mana Yun Shao berjalan meninggalkannya. Ribuan meter di udara.
Petugas penegak hukum melihat ke bawah dengan ngeri saat mereka melihat Yun Xiao berjalan menjauh, meninggalkan Leng Chuan dan 4 lainnya di belakang. Mereka bertanya-tanya, apakah Yun Xiao tidak binasa? Lalu siapa yang menang? Mereka segera memeriksa perolehan kristal kuota untuk mengetahui siapa pemenangnya. Salah satu dari mereka buru-buru membuat segel tangan, dan tirai air terbentuk di depannya. Perlahan-lahan terbuka. Itu jelas menunjukkan bahwa lebih dari 100 kristal pergi dengan cepat. Hanya menyisakan 5 kristal di TKP. Mereka akhirnya menyadari, jika begitu Yun Xiao adalah pemenangnya. Mereka semakin tidak percaya bagaimana itu bisa terjadi. Yun Xiao sendiri melawan 5 orang. Dan bahkan Yun Xiao melawan 5 orang di dalam formasi yang aneh. Apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa kali pertanyaan itu keluar dari mulut mereka. Tiba-tiba salah satu dari mereka meminta untuk melihat tirai air. Simbol seorang dengan 100 kristal kuota berjalan mendekati simbol seorang dengan 600 kristal kuota. Dan itu menandakan bahwa Lord Yun Xiao akan menghadapi Luo Jingyun. Setelah terbang beberapa saat, Yun Xiao mendarat di atas batu besar duduk bersila, dan mulai mengatur pernapasannya. Ia bergumam, sepertinya ia harus segera karena sedang terburu-buru, karena pesaing terbesar di Pulau Qianghua telah datang. Saat Yun Xiao duduk bersila, seberkas cahaya yang kuat jatuh dari langit seperti petir dari 9 surga. Itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan mencakup radius 1000 meter. Itu menghancurkan area sekitar tanpa permisi. Yun Xiao mendengus pelan sambil mengarahkan jarinya ke batu dan mulai mengukir. Saat dia duduk bersila, dia dengan cepat mengukir susunan rumit yang bersinar dengan cahaya kemasan. Lingkaran rune terlepas dari formasi dan mulai berputar di sekelilingnya, membentuk sangkar yang melindungi seluruh tubuhnya. Cahaya yang kuat jatuh dan membombardir simbol emas. Lingkaran simbol emas diterangi oleh cahaya yang kuat sampai menjadi putih transparan, dan retakan samar. Cahaya mekar seperti bunga teratai air besar, membutakan dan membakar. Yun Xiao langsung tenggelam dalam cahaya yang kuat. Tiba-tiba ada suara yang mengatakan, dunia adalah fantasi dan alam semesta sunyi sepi. Seni alam semesta. Suara kuat itu seolah-olah kata-katanya mengikuti dharma kayanya. Langit di segala arah tampak runtuh dan terkompresi menuju tempat teratai air mekar. Yun Xiao melompat menghindari serangan-serangan mendadak itu agar tidak menghujamnya lagi. Karena menghindar akan membuatnya dalam masalah, maka Yun Xiao berhenti yang kemudian mengambil ancang-ancang. Tangannya mulai meraih pedang di pinggangnya dengan wajah penuh waspada. Setelah serangan itu mendekat dan mengarah kepadanya, Yun Xiao langsung menebaskan pedangnya ke depan, membelah serangan yang mengarah kepadanya menjadi 2. Karena itu, hanya kanan dan kiri Yun Xiao yang terkena serangan, sedangkan Yun Xiao di tengah aman tanpa luka. Tanah-tanah mulai terangkat dan terbelah karena serangan yang begitu besar. Bahkan pulau mulai berundak sedikit. Dan serangan itu setelah melewati Yun Xiao, masih tetap berjalan. Yun Xiao kembali menyarungkan pedangnya dengan raut wajah gelapnya. Itu adalah sikap seorang kesatria sejati. Ia tidak akan membiarkan sedikit pun sesuatu menyentuh dirinya. Semua murid dan petugas penegak hukum di seluruh Pulau Qianghua merasakan getaran ini. Mereka mengangkat kepala mereka dengan ngeri dan melihat tekanan besar yang terbentuk di udara dan menekan dengan keras. Kekuatan yang mengguncang bumi mengejutkan semua orang. Di sisi Leng Chuan, hati Leng Chuan bergetar saat dia menatap langit dengan bingung. Dia bergumam, arah itu, mungkinkah itu mereka berdua mulai bertemu? Apakah mereka bertemu begitu cepat? Wajahnya berubah, dan ia langsung mengubah arah menuju tempat kejadian. Kembali di tempat penyerangan, terlihat Luo Jingyun berdiri dengan gagah memandang Yun Xiao yang berdiri agak jauh di depannya. Mereka tidak ada yang mengatakan apapun, hanya suara angin yang berhembus yang terdengar di antara mereka. Retakan-retakan tanah akibat serangan Luo Jingyun bagaikan gempa bumi yang mengguncang pulau. Itu sungguh menakjubkan. Seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di langit. Pada saat yang sama, 2 orang lainnya muncul dari 2 arah yang berbeda. Mereka semua menunduk terkejut. Ketiga orang itu adalah orang teratas yang bertanggung jawab atas Pulau Qianghua. Mereka adalah Fan De dari Sekte Juntian, Tulei dari Sekte Seribu Bangau, dan Huang Xiaolong dari Lembah Dunia yang sulit dipahami. Selusin atau lebih petugas penegak hukum melangkah maju untuk memberikan penghormatan. Petugas penegak hukum ini semuanya berasal dari 3 sekte teratas di Pegunungan Selatan. Tulei mengatakan, bukankah itu adalah Luo Jingyun dari Kekaisaran Sueming, dan lawannya adalah Li Yunxiao, seorang yang menghancurkan keluarga Xingyan dan juga menghabisi Zhou Yushan? Tulei mengatakan kepada Fang De, kekuatan yang luar biasa tidak pernah muncul dari orang random yang tidak diketahui. Sepertinya Kekaisaran Dasflame terlalu santai menyembunyikan kekuatan seperti itu. Dengan bakat yang tak tertandingi seperti itu, jika tidak ada acara besar seperti Gunung Meru, ia pasti akan enggan untuk membiarkannya lahir. Yang dimaksud adalah Yunxiao. Fang De membalas, bukankah Tulei juga memiliki seseorang dengan bakat yang tak tertandingi juga? Dan itu berada di Kekaisaran Tianxiang. Dalam hati Fang De sedikit khawatir, Yunxiao benar-benar berbahaya, tapi sepertinya Yunxiao tidak akan memiliki peluang untuk menang melawan Luo Jingyun. Di sisi lain, wajah Huang Xiaolong suram seperti air karu. Leng Chuan juga tahu bahwa dia adalah junior terkuat di kerajaan musuh saat ini. Dia mendengar bahwa dia memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi dia sebenarnya dirampok oleh orang lain. Sekarang hampir 1000 kristal dikumpulkan di sini. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, itu tidak ada hubungannya dengan kerajaan musuh mereka. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Di bawah, Yun Xiao dan Luo Jingyun masih berdiri berhadapan. Yang kemudian Luo Jingyun membuka suara terlebih dahulu memanggil Yun Xiao. Ia tidak percaya Yun Xiao mengejutkannya. Yun Xiao menimpali, mengejutkan matamu. Luo Jingyun hampir menghabisinya. Yun Xiao menanyakan, apakah menyenangkan untuk menyerang diam-diam? Luo Jingyun mengatakan, awalnya ia berpikir bahwa meskipun penghalang hujan tidak dapat menangani Yun Xiao, setidaknya itu dapat membuat Yun Xiao mengalami beberapa cedera. Tapi ia tidak berharap Yun Xiao benar-benar tidak terluka. Ia sangat ingin tahu bagaimana Yun Xiao melakukannya. Yun Xiao mencibir dengan wajah tidak senangnya. Luo Jingyun dapat mencobanya jika memiliki kesempatan. Yakinlah itu menyenangkan. Luo Jingyun tertawa terbahak-bahak menimpali. Meskipun penghalang hujan itu tidak bisa menjebaknya, masih butuh banyak usaha untuk keluar dari sana. Ia pasti tidak akan sesantai Yun Xiao ketika menghadapi penghalang hujan itu.
Yun Xiao kemudian mengalihkan pembicaraan. Ada sesuatu hal yang ingin ia tanyakan kepada Luo Qingyun, yang membuatnya penasaran. Bagaimana Luo Qingyun mengumpulkan begitu banyak kristal kuota? Tidak mungkin Luo Qingyun bisa merasakannya dengan indera ilahi, bukan? Luo Qingyun menjawabnya jujur dan mengatakannya tanpa keraguan. Kristal kuota semuanya terbuat dari ribuan batu baja. Ia membawa tikus pemakan emas, jadi ia bisa merasakan keberadaan 1000 batu baja itu. Yun Xiao memegang kepalanya mengatakan, ia mengerti. Meskipun tikus penelan emas bukanlah binatang iblis yang berharga, itu masih sangat langka. Orang-orang yang bertanggung jawab di atas penegak hukum di langit tiba-tiba menyadari mengapa Luo Qingyun bisa mengumpulkan begitu banyak. Keduanya terus bertukar beberapa kata yang akhirnya terdiam. Seluruh ruang menjadi sangat menindas, seolah-olah badai akan datang. Bahkan danau di luar pulau Qianghua mulai beriak. Akhirnya, Luo Qingyun mau tidak mau bergerak lebih dahulu. Bagaimanapun dia hanyalah seorang pemuda berusia 20 tahun. Namun bagaimana bisa dia dibandingkan dengan Gu Fei yang dalam hal temperamen? Luo Qingyun mengatakan, serangan diam-diamnya memang tidak baik, jadi Yun Xiao bisa mendengarkan apa yang akan ia katakan. Yun Xiao bingung dengan apa yang akan Luo Qingyun katakan. Luo Qingyun meneruskan, energi Yun Xiao sedang tidak stabil sekarang. Jika Yun Xiao kalah darinya, ia khawatir Yun Xiao akan berpikiran bahwa Luo Qingyun tidak akan terkalahkan. Jadi, ia dapat menunggu Yun Xiao memulihkan energinya dengan penuh. Jadi mereka dapat bertarung kembali. Yun Xiao mengucapkan terima kasih atas kata-kata baik Luo Qingyun. Tapi kemudian Yun Xiao tertawa mengatakan, tapi itu tidak perlu. Saat ini, ia benar-benar dalam keadaan paling bugar. Bahkan selama dia hidup saat ini adalah keadaan yang paling bugar. Awalnya raut wajah Luo Qingyun kaku, tapi kemudian berubah menampakkan senyuman riang di wajahnya. Luo Qingyun kemudian mengeluarkan niat menghabisi dan tekanan ketika mengatakan, jika begitu tidak perlu ada kata-kata yang tidak berguna. Walaupun tekanan itu besar, namun itu tidak membuat Yun Xiao goyah. Ia tetap berdiri kokoh di bawah tekanan Luo Qingyun. Keduanya langsung menendang pijakan mereka dan melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Ketika Yun Xiao berada di depan Luo Qingyun dan menahan tinjunya, Yun Xiao menggunakan teknik tubuhnya hingga tubuhnya berwarna merah. Ketika Yun Xiao menahan pukulan Luo Qingyun, ia bergumam, sungguh tekanan yang berdominasi. Tubuhnya merasakan tekanan bahkan ketika ia telah menggunakan teknik tubuhnya. Luo Qingyun juga bergumam dengan senyuman di wajahnya. Sungguh gerakan yang indah, seolah-olah Yun Xiao telah menyiapkan gerakan yang lebih baik sebelum dirinya. Wajah Luo Qingyun masih dipenuhi dengan senyuman ketika ia mengayunkan sebelah tangannya lagi ke arah Yun Xiao. Ayunan kepalan tangan itu penuh dengan kekuatan seolah ingin menghabisi lawannya dengan sekali serang. Namun, kaki Yun Xiao yang diperkuat dengan teknik tubuhnya mulai bergerak. Kaki Yun Xiao menghantam dagu Luo Qingyun, yang menyebabkan wajah Luo Qingyun terdorong ke atas ke belakang. Itu sungguh gerakan yang luar biasa. Yun Xiao seolah-olah memutar tubuhnya hampir 360 derajat, yang kemudian ia disadarkan oleh gerakan lutut Luo Qingyun yang menghantam wajahnya. Karena Yun Xiao menyadarinya, dia segera bergerak mendorong tubuhnya menjauh agar Luo Qingyun tidak bisa mencapai wajahnya, tapi itu tetap bisa mendorongnya ke belakang. Dorongan itu begitu kuat. Lesatan Yun Xiao seperti didorong oleh roket melesat ke depan. Luo Qingyun sepertinya benar-benar menikmati pertarungan mereka, karena senyuman lebar terus tergambar di wajahnya. Sekali lagi, Yun Xiao berhenti dari terlemparnya dan mendorong udara di kakinya dengan kekuatan penuh, melesat mendekati Luo Qingyun. Ketika Yun Xiao telah berada tepat di depan Luo Qingyun, dia menatap Luo Qingyun dengan tajam seolah ingin menghancurkannya berkeping-keping. Kedatangan Yun Xiao yang tiba-tiba membuat Luo Qingyun terkejut. Ia tidak menyangka Yun Xiao yang dalam sekejap mata telah berada di hadapannya. Alih-alih Yun Xiao mengayunkan tangannya, ia segera menggunakan kakinya dan memberikan tendangan yang begitu kuat kepada Luo Qingyun. Namun Luo Qingyun masih memiliki kesempatan untuk menahan serangan Yun Xiao menggunakan kedua tangannya melindungi wajahnya. Karena jika tidak dilindungi, maka wajahnya lah yang akan jadi sasaran. Namun tetap saja, kekuatan kaki Yun Xiao tidak bisa disepelekan. Itu membuat Luo Qingyun terlempar ke belakang dan kemudian mendarat. Begitu juga dengan Yun Xiao. Dia mendarat perlahan. Mereka kembali ke tempat semula di mana mereka pertama kali bertukar pembicaraan.